Mari kita berdoa. Tuhan yang telah memberikan kepada kami anugerah untuk berkarya dalam dunia, biarlah Tuhan juga boleh memberikan kepada kami hikmat sehingga kami boleh menjalankan tugas dan aktivitas kami di dalam terang ilahi. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memberikan tuntunan kepada kami sehingga kami tidak hidup di dalam kebimbangan, tetapi boleh mengekspresikan kuasa yang kami telah terima dan Tuhan telah berikan di hari Pentakosta untuk boleh menjadi saksi Tuhan dan saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia melalui karya pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita di dalam bagian yang pertama telah mengeksplorasi bagaimana orang-orang Yunani mempunyai konsep pekerjaan, dan ternyata kalau kita lihat konsep pensiun yang ada di dalam dunia zaman sekarang yang digembar-gemborkan oleh media, bagaimana bisa pensiun semudah mungkin, lalu kemudian juga boleh mendapatkan harta sebanyak mungkin. Itu sebagian besar adalah konsep Yunani. Hanya pada waktu orang sudah nganggur, apa yang dikerjakan gitu kan ya. Kalau mereka bersenang-senang dan sebagainya. Kalau orang Yunani senang-senangnya caranya beda, yaitu dengan sekolah. Dan itu artinya bagi orang Yunani, zaman sekarang ini adalah zaman surgawi, di mana anak-anak itu bisa bekerja, tidak usah bekerja dan hanya bisa belajar saja. Nah, itulah cita-cita mereka dari dulu. Mereka akan melakukan apapun supaya bisa nganggur, karena hanya orang nganggur yang bisa sekolah. Ya, tapi sayangnya anak-anak kita itu salah zaman saja gitu ya. Karena mereka tidak merasa sedang di surga ketika mereka sedang belajar, tapi malah merasa sedang tersiksa. Kecuali anak TK mungkin ya. Kalau anak TK kan misalnya saya bilang sama anak saya tuh, kamu sudah malam gini tidur, jangan main sama papa terus gitu. Ini besok sekolah loh. Emang kenapa Pak kalau sekolah? Ya kan kamu belajar. Oh, kami kalau TK tidak belajar, kami bermain gitu kan. Belajarnya masih sambil bermain kan gitu ya. Jadi mereka masih menganggap sekolah itu enak, karena kalau nggak sekolah nggak ketemu teman gitu kan. Tapi makin lanjut tampaknya mereka tidak bisa menikmati lagi gitu kan. Ya itu konsep kerja Yunani ya, bagaimana orang bisa tujuannya tidak bekerja dan kerjaan itu evil karena menghalangi mereka. Dan apa yang utama? Yang utama adalah kalau mereka sudah sampai satu tahapan di mana mereka bisa nganggur. Sementara bagi orang Kristen gitu ya, kita melihat bahwa konsep kerja bukan di dalam konsep nganggurnya. Maka saudara kalau melihat ya, orang-orang yang betul-betul orientasi pada karya, itu bahkan ketika mereka sudah kaya, mereka tidak berhenti bekerja saudara. Karena tujuan mereka bekerja bukan sekedar kaya. Ya, bukan orang Kristen, tapi saudara lihat orang-orang seperti Steve Jobs dulu ya, bahkan di tengah-tengah sakit kanker dan sebagainya dia tetap bekerja. Kita tidak usah meniru workaholic-nya dia ya. Saya membaca Apple Way dan sebagainya itu ya, tentang kehidupannya orang-orang mereka itu, dikatakan ada satu orang jabat tangan diterima oleh HRD, diterima di Apple gitu, terus ditanya gitu sebelum jabat tangan itu, kamu semalam tidur nyenyak? Ya, saya tidur nyenyak gitu. Terus jabat tangan, selamat Anda diterima. Kemarin itu adalah tidur nyenyak Anda yang terakhir. Gitu loh saudara. Maksudnya apa ya? Memang etikanya, kerja kerasnya itu luar biasa. Saudara bacalah Tim Cook ya. Sekarang kan Tim Cook ya. Tim Cook punya kesaksian bagaimana waktu Steve Jobs masih hidup, itu seringkali mereka harus tidur di kantor saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang itu kalau Steve Jobs lagi dapat ide, itu bisa email jam 1:30 atau 1:30 pagi. Dan itu dalam setengah jam harus segera direspons. Kalau tidak dia bisa marah-marah. Ya, dan seringkali sudah pulang kantor baru sampai rumah dipanggil pergi meeting lagi, balik lagi. Ya, jadi mereka punya kerja seperti itu. Kalau sudah lihat Bill Gates waktu masih aktif, dia makannya di kantin karyawan, makan bersama dengan mereka. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat restoran yang kelas atas lalu makan makanan yang apa. Enggak, namanya kerja sudah pergi ke kantin sama karyawan. Karyawan makan apa ya, dia makan itu terus balik kerja lagi. Karena itu bukan orientasi mereka mewah-mewah begitu ya. Buat apa gitu. Nah jadi
ada etika-etika tertentu yang dipengaruhi nantinya oleh etika Kristen ya, dari misalnya Calvin atau Luther dalam society. Tetapi yang pasti saudara, kita melihat bahwa Yunani juga berperan ya, memberikan mimpi-mimpi kepada masyarakat. Lalu kita pelajari masuk ke dalam abad pertengahan. Dalam abad pertengahan di situ yang paling penting adalah masalah jiwa. Maka doa dan kehidupan lamentatif menjadi penting. Sehingga dengan demikian ada perbedaan sekuler dan rohani, sacred and sekuler. Kemarin dalam seminar di Andika saya jelaskan bahwa sacred dan sekuler di dalam abad pertengahan itu bukan pertentangan kepada yang sakral. Itu pencerahan, saudara. Sekuler itu melawan yang Kristen gitu. Enggak, zaman itu tidak melawan. Yang namanya sekuler dalam abad pertengahan itu simply sesuatu yang sementara. Jadi kayak misalnya hal yang kekal dan yang sementara, misalnya seperti itu ya. Jadi sekuler atau sekulum, urusan dunia, sekulum itu artinya dunia, itu adalah hal-hal yang sementara. Nah, kalau dibanding kita kerja yang sementara dengan yang kekal, kita harus cari yang kekal. Maka kalau saudara ditanya kerjamu apa? Kerjaku misalnya panen gandum, yaitu sementara, gandum dimakan masuk tanah, sementara. Kerjamu apa? Kerjaku misalnya ini di kebun sayur gitu, ambil sayur sementara. Tapi kalau ditanya kerjamu apa gitu, saya mengajar anak supaya kenal Tuhan Yesus. Wah, itu kekal tuh gitu. Nah, jadi langsung dibedakan pekerjaan yang sekulum, yang sementara, sama kerjaan yang kekal. Tetapi saudara nanti dibagi lagi begini, ya kan? Kerjaannya itu misalnya saudara itu banyak berdoa, itu vita contemplativa, atau saudara ngajar, itu aktiva. Nanti dibagi lagi sehingga yang paling tinggi adalah yang kontemplatif, lebih dari yang aktif. Ya, nah sehingga kalau orang mau dekat sama Tuhan juga tidak dengan cara saudara pergi penginjilan dan sebagainya, tapi dengan cara saudara masuk biara, mengasingkan diri dan berjumpa dengan Tuhan. Ya, nah etika kerja semacam ini menimbulkan kasta-kasta, sehingga saudara kalau saudara menjadi kasta yang masuk, seolah-olah ya kasta ya, seorang yang masuk ke dalam biara Anda lebih tinggi ketimbang yang jadi misalnya orang yang panen gandum untuk bikin bir gitu ya. Zaman itu kan orang di Jerman kan minum bir ya gitu, sebagai pengganti air dan sebagainya. Nah, jadi itu akhirnya di dalam zaman selanjutnya dilawan, yaitu di zaman Renaissance. Nah, Renaissance itu saudara, mereka mengatakan justru kamu bisa mencapai kekekalan lewat karya. Tadi khotbah tadi pagi ya sedikit itu ya, itu etika kerjanya orang Renaissance itu. Kamu kerja, kamu berkarya, dan kamu bisa abadi. Ya, misalnya orang-orang Renaissance itu kan banyak seniman-seniman yang luar biasa ya, dan mereka berkarya. Justru sekarang jangan diem, kamu harus berkarya. Karena karya itu menyatakan kemanusiaan kamu. Orang tuh berlomba-lomba bikin untuk supaya namanya dikenal hebat karena dia berkarya gitu. Dan karya itu yang menjadikan kita abadi. Jadi di sini sudah mulai ada aspek positif tentang kerja. Tetapi saudara, konsep kekekalan yang dicapai melalui kerja ya purely adalah sesuatu yang dilepaskan dari Tuhan. Jadi satu kemuliaan kalau orang sebetulnya balik kembali agak ke Yunani kuno ya. Ketika seseorang itu berkarya dan karyanya itu dilihat orang itu abadi, saudara. Kita punya legacy yang membuat nama kita itu masyhur. Nah, sampai kepada Karl Marx ya. Karl Marx itu melihat penindasan, dia bicara ternyata kerja itu ada dia memperkenalkan jadi semacam kayak negative side of work gitu ya. Ada evil side of work. Dia melihat kerja itu ada kejahatan. Dan dia memikirkan sebetulnya kerja itu sangat positif dan sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan kita. Jadi Karl Marx mengatakan melalui kerja itu manusia mengenal siapa dirinya. Melalui kerja itu manusia mengekspresikan dirinya ya. Jadi ini sebetulnya dari filsafatnya, kalau tarik itu dari Hegel ya. Hegel itu gini saudara, ada Tuhan ya, semacam kayak Tuhan lah gitu ya, yang dia sebut absolute Geist gitu ya, roh absolut. Roh absolut ini ingin mengenal dirinya. Nah, bagaimana caranya roh absolut mengenal dirinya? Yaitu dengan cara mengalienasi dari diri. Jadi saya mau mengenal diri, saya harus menganalisis
mengalienasi dari diri saya. Saudara mau mengenal diri, saudara harus menjaraki terhadap diri saudara, supaya Anda bisa mengevaluasi diri. Saya orangnya gimana ya? Nah, itu menjaraki, saudara. Nah, jadi dia menjaraki dengan dirinya sendiri. Nah, dalam Hegel, absolute Geist itu mewujud di dalam apa? Absolute Geist itu mewujud di dalam dunia ini. Sehingga seluruh dunia yang kita sebut orang Kristen ciptaan, termasuk manusia di dalamnya, itu adalah proses alienasi dari absolute Geist. Ya. Nah, itu sebabnya Hegel mengatakan tanpa pengasingan diri, tanpa negativity, karena saya mengalienasi diri dari diri saya sendiri. Itu artinya adalah sebuah gerak negatif. Negativity itu tidak selalu negatif, dalam pengertian tidak selalu evil. Negativity, misalnya gini saudara, saudara kan misalnya mengatakan ya, saya ini wanita atau saya pria. Anda tahu dari mana? Anda harus melakukan negativitas. Misalnya, saya wanita karena saya bukan pria gitu. Itu jalan negatif gitu. Jadi ketika Anda melihat yang bukan Anda, negativity, Anda lebih mengenal diri Anda sendiri gitu. Ya. Nah, jadi ketika ingin mengenal diri kita sendiri, maka kita harus melakukan gerak yang nanti dia sebut sebagai antitesis. Ya. Nanti setelah saya menjaraki diri saya, ada gerak namanya negativity, antitesis. Maka saya sebagai sintesis sebagai tesis awal berhadapan dengan antitesis saya bisa melebur menghasilkan sebuah sintesis. Nah, itulah metafisik of this word. Inilah cara kerja, dan menurut dia Allah Tritunggal seperti itu. Sebetulnya ngaco ya. Roh Kudus itu bukan percampuran Bapa dan Putra gitu. Tapi dia mengatakan dunia ini sebetulnya Allah Tritunggal adalah tesis, antitesis dan sintesis, dan katanya cuma dia yang menemukan hal itu. Ya, dan ngaco itu ya, dia memang agak sedikit kalau orang zaman sekarang mengatakan itu narsisism gitu ya, NPD ya. Tapi itulah Hegel. Nah, Hegel itu nanti diadopsi oleh banyak orang, termasuk Karl Marx yang pakai sistem ini. Nah, bagi Karl Marx gini, saudara, saya ya kan mengalienasi diri saya. Dalam Karl Marx, bagaimana mengalienasinya? Kalau Hegel kan absolute Geist menjadi kita. Lalu kita ini berproses misalnya. Lalu kita tuh sadar sesuatu, saudara. Misalnya gini, dalam sejarah itu kita sadar perbudakan itu tidak baik. Kita perlu kebebasan. Nah, ketika muncul kesadaran itu saudara sadar gak? Kesadaran itu kadang-kadang bukan hanya kita, tapi satu zaman. Abad pertengahan masuk ke Renaissance, itu ada perubahan satu zaman, saudara. Cara berpikirnya beda semua satu zaman. Arsitekturnya berbeda, musiknya berbeda, semuanya berbeda. Dari Renaissance masuk kepada zaman Barok, semuanya berubah. Dari zaman Barok masuk pencerahan, semuanya berubah. Dari pencerahan nanti masuk ke dalam abad modern, semua berubah. Jadi kayak semua tuh berubah gitu. Nah, itu disebut Hegel kesadaran massal atau Zeitgeist, roh zaman. Roh zamannya lagi ngerti, sadar. Nah, kesadaran akan sesuatu itu menjadi kesadaran universal. Maka absolute Geist-nya itu, Tuhannya Hegel itu sadar. Oh, aku ternyata seperti itu. Nah, itulah cara absolute Geist mengenal dirinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Karl Marx mengaplikasikan hal itu. Saya mau mengalienasi diri. Cara saya mengalienasi diri dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan karya. Aku kalau bikin patung itu representasi diriku, cuma bukan diriku. Itu diriku yang saya asingkan. Saudara, kalau nanti Anda sudah belajar seni ya tertentu, saudara lihat lukisan udah langsung tahu ini karya teman saya yang ini gitu. Iya kan? Karena saudara kenal teman saudara dan karyanya, saudara tahu ciri-cirinya seperti apa. Ah, ini dia banget, ini dia birunya begini. Saudara lihat Avandi, kolektor Avandi tahu, oh ini Avandi ini gitu. Coraknya udah ketahuan banget gitu. Lihat lukisan, ah ini Mas Sujoyono gitu. Lihat ini Pak Sukabdullah nih pasti ini gitu. Lihat ini Liman Fong ini, ikannya yang gambarnya kayak gini. Langsung semua orang tahu. Kenapa? Karena dari karya itu ada cerminan dirinya, saudara. Ngarang lagunya gini, ah ini pasti pengarang lagunya ini. Ciri khasnya kelihatan kok gitu. Ya ada lagu, ah ini mah John William nih gitu kan ya. Ini saya atau apa, wah ini sekarang ini siapa? Ada karakteristiknya. Seni itu, karya itu adalah cipratan jiwa kita. Ya, orang gambar gitu ya. Saya suatu ketika lihat
Oh ini si ini nih gitu. Lo kan lu tahu dangdut banget ini gitu. Dia kan penggemar berat dangdut gitu ya, udah dangdut terus wah Mozart apa, ini mah dia nih penggemar musik klasik nih gitu kan. Itu dirinya dia dituangkan dalam karya, nggak bisa lepas saudara. Nah jadi ketika saudara berkarya terus kemudian dikomentarin orang nih saudara, bagus ya karyanya, nah Anda kan makin kenal diri. Oh ternyata bakat kerjaku di sini. Saudara bikin karya terus kemudian dikomentarin orang, ih jelek banget karyanya gitu. Saudara paling nggak mengenal, wah kalau gitu saya mungkin bukan di sini. Ya, nah jadi melalui pekerjaan bagi Karl Marx itu adalah sebuah proses alienasi diri, dan pekerjaan itu membuat kita bisa mengenali siapa diri kita sendiri. Jadi kerja itu sesuatu yang sangat penting karena kita bisa memahami siapa kita, kita lebih mengenali diri kita sendiri, dan kita juga menjadi orang yang akhirnya lebih bisa mengeksplorasi apa yang ada dalam diri saya. Ya, apalagi saya bisa membanggakan diri, saudara. Ini adalah karya saya. Saya menjadi seorang yang itu karya itu menjadi bagian dari saya. Nah, dia melihat ada penindasan gitu. Ada evil side dari, khususnya itu adalah industrialisasi di zamannya, kapitalisme di dalam zaman dia gitu ya. Di mana ada banyak penindasan, dan dia itu sangat provokatif ya, pikiran dia sangat provokatif, dan dia mengajak orang-orang untuk berjuang keluar dari itu. Misalnya ajaran mengenai nilai tambah gitu ya, itu yang sering dia munculkan di karyanya, judulnya Das Kapital gitu. Nah jadi sebetulnya Karl Marx bisa dilihat dari perspektif ini dulu ya. Misalnya dia dilihat sebagai seorang yang humanis dalam pengertian dia ingin membebaskan manusia dari perspektif evil side of work. Nah, dia melihat pekerjaan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tanya Karl Marx kerja itu bagaimana? Kerja itu sebetulnya adalah sesuatu yang sangat baik bagi kemanusiaan. Dan alangkah indahnya kalau manusia itu bisa memilih apa pekerjaannya, lalu berkarya gitu ya. Dia memimpikan ya saudara, ada satu novel judulnya Utopia gitu ya. Itu masyarakat satu kelas ya, itu menjadi masyarakat satu kelas di mana semua orang itu bekerja, lalu kemudian dalam pekerjaannya itu semua orang itu boleh kerja 8 jam sehari kah atau 5 jam sehari sesuai dengan maunya kita, dan hasilnya itu dibagi rata seluruh dunia gitu. Jadi Anda benar-benar boleh kerja apapun yang Anda senangi dan hasilnya semua dibagi rata. Menurut saudara gimana? Itu impian tujuan akhirnya di antara semua akhir gitu ya. Itu novel Utopia itu menjadi tujuannya. Gimana ya gitu. Ya itu banyak dikritik lah ya saudara, dikritik bagaimanapun juga, dan tapi bagaimanapun juga ini juga menjadi satu ideologi yang sangat mempengaruhi dunia. Fakta adalah ketika seseorang misalnya ya saudara, ada orang dibilang gini, ya lu kerja nggak kerja hasilnya segini. Biasanya saudara, orang bukan didorong untuk bekerja giat, hasilnya juga segini amat gitu ya. Mau jadi tukang parkir, kalau kamu mendapatkan value ketika tiup-tiup peluit gitu ya, dan kamu suka atur-atur gitu kan ya, ya memang ya sudah, nggak usah malu dibilang kenapa nggak jadi tukang parkir, karena gajinya rendah. Sekarang kalau gajinya sama, kita kan aku suka kok gitu kan. Direktur sama tukang parkir gajinya sama. Nah ini, wah direktur pusing mikirin seluruh itu kan, gue tukang parkir aja kan happy, datang pulang gitu kan ya, ngamen aja gue happy, gue suka nyanyi kok gitu kan, ya sudah gitu. Nah, kira-kira produktivitasnya seperti apa saudara? Lepas dari dark side mengenai target dan sebagainya, misalnya kita pelajari Toshiba itu ya, akhirnya manipulasi target dan sebagainya, seluruh perusahaan jatuh. Lepas dari dark side itu, yang membuat manusia berdosa dalam dunia ini produktif adalah ya karena tidak sama gitu kan ya, karena nggak sama, faktanya begitu. Jadi kalau saudara kerja sekian, biasanya saudara dapat sekian. Kalau saudara kerja lebih keras, biasanya mendapat sesuatu yang lebih keras, lebih besar daripada effort saudara itu. Dan itu yang mendorong manusia dalam dunia berdosa ini untuk maju. Nah itu Calvin nanti lebih sadar itu. Dunia ini udah jatuh, nggak bisa. Setiap orang tuh punya motivasi awal sebelum berdosa, di mana orang bangun kerja gitu ya, nggak bisa kayak begitu, saudara. Ya, bahkan untuk orang Kristen, kata Calvin ya, untuk orang Kristen yang namanya peraturan
itu diperlukan. Ingat, Tuhan tidak menghilangkan Taurat. Nih saudara nih bikin perusahaan keluarga nih ya, Kristen gitu. Terus kemudian pegawainya Kristen semua, reform pula gitu kan ya, pengurus gitu ya. Ya, sudah nggak usah ada peraturan. Jangan saudara, jangan. Wah, aku kan orang reform, justru Calvin ngajarin bikin peraturan yang jelas. Kenapa? Kita ini meskipun sudah ditebus oleh Kristus, bahkan orang Kristen kata Calvin, itu masih hidup dalam dunia berdosa. Kita tuh bisa males, misalnya Calvin bilang gitu. Calvin kasih contoh dosen-dosen saudara, dosen-dosen yang ngajar, lalu kemudian sudah tua, ya kan? Nah sudah tua, biasanya sudah tua banyak dosen tuanya, tapi celakanya karena tua, secara psikologis manusia berdosa kepengen tidak mau dikuasai oleh anak muda, sehingga ada anak muda yang ngikutin zaman, yang belajar keras malah ditekan. Iya kan? Nah di sini Calvin bilang ya nggak bisa begini dong. Kenapa? Karena ya ini orang sudah tua. Kita harus memperhatikan orang tua, bukannya kita geser dan sebagainya. Tetapi harus diperhatikan kata Calvin, orang bekerja itu bukan cuma demi kerja itu sendiri. Menurut Doctrine of Creation, orang bekerja itu harus produktif. Nah, kalau misalnya tidak ada peraturan yang jelas dan hukum dari negara khususnya dalam bisnis itu ya, hukum negara juga tidak jelas dan tidak menjamin, ya orang tidak bisa berkarya dengan baik. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, even kepada orang Kristen peraturan harus jelas dan harus bijak. Ya kan? Orang Kristen nggak mungkin telat kok, lihat aja nanti ya. Oh yang telat terus sudah itu dalam hati ya, ini ya karyawan telat terus atau apa dan sebagainya, padahal Kristen ya fakta. Jadi harus peraturannya harus jelas dari awal gitu. Tidak bisa karena Kristen tidak ada aturannya, tidak ada apa, enggak saudara. Bahkan kalau perlu ada penghakiman, misalnya ada SP dan sebagainya, kalau perlu gitu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia masih berdosa. Ya kalau kerjanya tidak benar ya harus diingatkan. Nah jadi saudara-saudara sekalian, tampaknya Karl Marx memberikan ya sesuatu kritikan yang kita harus dengar. Problematika dalam dunia harus didengar gitu ya. Karena Karl Marx akhirnya mengatakan ya karena sudah tidak bisa begitu dan faktanya kapitalisme seperti itu, sehingga kita akhirnya mengalami alienasi dalam dunia kerja, di mana saya terpisah dengan karya saya, terpisah dengan keluarga. Itu fakta sih saudara, mau gimana? Ya memang revolusi industri kan memisahkan kita dari keluarga kita. Saya terpisah dari keluarga. Misalnya gini loh saudara, dulu tuh kan orang, kalau saya kan pernah ngajar, Luther itu dalam tanya jawab itu, Luther itu tidak terlalu setuju orang pindah kerjaan. Tapi Calvin nggak apa-apa kalau lu pindah kerjaan juga nggak apa-apa gitu kan. Ya. Nah, kenapa begitu saudara? Karena di dalam Luther itu masyarakatnya masih mirip abad pertengahan. Biasanya mereka tidak pindah kerjaan. Jadi kalau bapaknya tukang kue, anaknya tukang kue, cucunya tukang kue saudara. Kalau bapaknya pejabat, ya anaknya pejabat, cucunya pejabat. Kebanyakan seperti itu. Ya, saudara, hampir sedikit sekali orang itu kisah-kisah seperti sekarang, dari misalnya pengamen jadi pemilik perusahaan. Nah, itu kan sedikit sekali, itu kan cerita zaman sekarang, saudara, yang banyak kisah seperti itu. Bapaknya dokter, anaknya misalnya pilih jadi ahli hukum, anaknya ahli hukum jadi misalnya geologis. Nah itu zaman sekarang bisa terjadi. Zaman dulu itu hampir susah orang pindah profesi. Ya, nah, jadi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, saudara, di mana orang jarang pindah profesi, berarti orang kerjanya itu adalah di rumah. Jadi wejangan dari orang tua sekaligus juga wejangan kerja. Iya kan? Jadi orang tuanya kerjanya di rumah. Nah kalau kerjanya di rumah, ketemu terus toh sama ibunya. Lah ibunya juga kerja kok. Nah sekarang kan orang heboh wanita karir kan. Wanita boleh kerja apa tidak? Gini gitu, pertanyaannya gitu kan. Dan itu shocking gereja, karena loh iya ya, perempuan boleh kerja apa enggak ya? Kalau zaman dulu tuh nggak ditanyain saudara, karena perempuan ya kerja. Lah kerjanya di rumah kok, masa suaminya kerja istrinya tidur-tidur, dia bantu gitu. Karir nggak? Ya karir bareng suaminya gitu. Anak-anaknya pun kerja kok gitu.
Lah bapaknya misalnya mau nebang pohon gitu ya, ambil kayu bakar. Ya maknya harus masak pagi-pagi kan, bikin bekal. Ya kerja juga kan. Terus anaknya, aku mau ngajak anak laki paling gede ngajarin nebang pohon gitu. Ya kan dia pergi, ya ada waktu berkualitas sama anaknya kan gitu kan saudara. Atau kadang-kadang sekeluarga piknik di tempat situ, sambil piknik ya kerja, ya waktu keluarga. Zaman dulu begitu. Karl Marx bilang masuk revolusi industri, bisa nggak gitu saudara? Coba aja saudara kerja ke kantor ngajak keluarga, piknik pak, digituin kan sama kantor, nggak bisa saudara. Nah, saya mana bisa kerja kalau kemudian masuk rapat anak saya lari di sana gitu kan ya, terus apa lagi ngapain, lagi ngajak lagi ini, nggak bisa saudara. Kalaupun ngajak di luar gitu kan, karena kita kebudayaan modern kan, itu kerja kayak begitu, kerja tuh profesional seperti itu, dituntutnya seperti itu. Ya, kerja di pabrik lagi, bahaya kalau ngajak keluarga. Ya, pabrik makin ketat, SOP-nya makin banyak, nggak bisa sembarangan orang masuk. Apalagi kerja di perusahaan microchip, nggak bisa ngajak nenek itu. Waduh, itu udah super steril dan sebagainya. Nah, jadi saudara, orang terasing dari keluarga kata dia, sudah gitu terasing dari karya. Seperti saya jelaskan beberapa minggu lalu kan, saya membuat sepatu. Kalau saya dulu home industry, saya bisa mengatakan itu sepatu bikinan saya. Tapi kalau saya karyawan, sulit loh mengatakan itu adalah sepatu bikinan saya. Ya, misalnya ada satu mas bilang, "Mas, itu kerja apa sih itu?" Gitu. "Saya bikin sepatu, Mas." "Oh ya, Mas tahu nggak, Nike itu karya saya loh." "Oh ya Mas?" "Iya." "Wih, hebat ya Mas ya, desainer bukan?" Yang ini bagian yang pemilihan bahan bukan? Yang produksi bukan? Lah Mas bagian apa? Masukin ke kardus, packaging. Ya, itu bukan bikinan Mas. Enak aja, aku kan kerja di perusahaan sepatu itu. Meskipun kerja di perusahaan sepatu itu sudah 20 tahun, susah, tidak boleh ngaku bahwa itu karyanya. Teralienasi dari karya, teralienasi dari keluarga, teralienasi dari teman. Kadang-kadang kalau kerja nggak boleh ngobrol. Ya iyalah, sudah masa ngerumpi gitu kan. Ya kan? Dulu saya kan mama saya punya perusahaan roti kecil gitu ya. Itu dianggap banyak rugi. Terus kan kita panggil om saya itu konsultan saudara. Saya punya paman konsultan, datang ke perusahaannya mama saya, terus selalu kemudian perusahaan mama saya kan perusahaan keluarga saudara. Terus dianalisis sama dia, terus dia kasih report ke saya. "Gimana om perusahaan mama gitu?" "Itu loh karyawanmu itu, bagian depan itu ya, bagian naruh di roti, waktu balik itu ngobrol setengah jam dulu baru balik ke posnya, ya kan? Sama yang bagian yang apa, terus nanti sampai di sana gulang ngobrol kemana-mana." Terus aku kok ngeliat gitu ya, ada orang itu lalu kemudian beli telur sekian, waktu balik dia tuh ngambilin telur sama gula loh, dibawa pulang loh. "Mamimu gimana gitu?" Mama saya bilang, "Ya orang Kristen masa pegawai minta telur gak dikasih?" Ya, jadi kadang-kadang kita bisa melihat kalau kecampur-campur jadi susah juga gitu. "Mah jangan gitu mah, telur itu biarin, jangan dikasih, tapi nanti kalau sudah ada keuntungan apa, mau kasih telur, mau kasih apa terserah, tapi hitungannya jangan dirusak dulu," gitu kan. Nah kan kita lihat ya, ada standar pekerjaan tertentu, ada cara tertentu. Ngobrol itu pun bisa bikin produksinya nggak, ya itu gimana sih, ini dari satu titik ke satu titik nyebrangnya itu kadang-kadang ada 4 pos, dia bilang 4 pos itu ngobrol masing-masing, kapan kerjanya gitu. Wah pantas ini perusahaan nggak efektif gitu kan, perusahaan keluarga gitu kan. Mami saya kita laporin gini. Mami juga dari dulu kerjanya gitu kan ya. Ya susah saudara, akhirnya bangkrut beneran ya tokonya mama saya gitu. Karena nggak bisa, zaman dulu bisa gitu, nggak ada saingan, seluruh kota toko roti cuma mama saya gitu. Nah sekarang bakery dari kota pada masuk, franchise dan sebagainya kan, mana sanggup ngadepin kayak begitu. Ya saya bilang, "Mami itu kerja bakti itu, kasih etika Kristen sih, kasih yang terbaik buat konsumen, kasih yang terbaik, orang bayar misalnya 10.000 dia kasih 15.000. Mami kerja bakti, namanya itu nyumbang gereja gitu. Boleh nih gitu Mi gitu. Nah kayak begini bakal rugi." Wis dari dulu juga gitu. Berbahagialah mereka murah hati, keluar ayatnya itu kan.
Jadi susah ya. Sudah selesai dulu, untungnya berapa, murah hati di situ gitu. Saya tuh bilang, kamu tuh pendeta kenapa pelit? Waduh, kok jadi begitu gitu ya. Urusannya bukan pelit gak pelit, ini masalah kita bertanggung jawab, kita mesti tanggung jawab dulu. Ini bukan perusahaan cuma sekedar milikmu, ini orang kerja. Ini kalau toko roti kita bangkrut, ya itu orang lain kena gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, akhirnya kita gak bisa ngobrol, gak boleh gitu. Meskipun mama saya kasih, ya akhirnya kan problem gitu. Gak boleh ngobrol gitu. Iya kan? Jadi terasing dari teman, terasing dari diri juga dan sebagainya. Nah, jadi itu sebabnya Karl Marx dalam kesimpulannya, ya kalau itu nggak dibenahi, kerja itu ya cuma necessary evil. Dalam pengertian dia jahat, tapi kita perlu, karena kalau nggak itu kita nggak makan. Necessary evil. Kecuali ya kita revolusi. Nah itulah, itu yang sangat ini ya, yang akhirnya menjadi sangat provokatif dan dianggap berbahaya karena ide-ide revolusionernya dia. Itu nanti macam-macam ya, kita tidak sedang membahas Marx. Misalnya nanti buat dia kapitalisme akan mati dengan sendiri, tetapi tampaknya kapitalisme itu berubah wujud, tidak bisa mati begitu saja. Dia bilang nanti kan akan perang harga, orang bikin makin murah, saingan akhirnya mati sendiri. Kalau sudah semakin sendiri, revolusi berjalan otomatis. Ternyata berubah. Kenapa saudara? Karena ada iklan. Iklan itu sesuatu yang zamannya Marx belum ada. Dan iklan membuat orang beli bukan sekedar karena butuh. Nah ini paradigma yang baru lagi, di zaman Marx belum. Ya, nah iklan itu unpredictable buat Marx. Sehingga akhirnya saudara, nanti dalam teori-teori orang seperti Lenin itu mengatakan tidak mungkin terjadi revolusi sendiri. Perlu namanya partai politik. Mulailah bikin partai politik. Nanti partai politik ada bagiannya. Jadi nanti perlu negara yang mengontrol partai politik. Jadi nanti semua kekayaan itu dikuasai oleh partai politik dan dikuasai oleh negara untuk baru dibagi-bagiin ke rakyat. Nah, biasanya problemnya macetnya di sini. Belum bagi ke rakyat udah habis dulu sama partai sama negara. Ini loh. Jadi teori Leninisme di situ. Nanti Mao Zedong juga memodifikasi teorinya, itu namanya Maoisme kalau kita mempelajari gitu ya. Nah tapi kita nggak masuk ke sana. Ya itu, apa itu kerja menurut Karl Marx ya? Kalau nggak diperbaiki ya necessary evil. Nah sekarang kita coba masuk ke Luther ya saudara. Ini saya bawakan di Petra dulu. Coba kita lihat slide-nya. Kita lihat Luther dalam teks Babylonian Captivity of the Church. Wah kekecilan ya tampaknya ya. Oke, saya bacakan aja. Karena itu saya menasihati siapapun untuk tidak masuk ke dalam tarekat keagamaan atau imamat, kecuali jika dia bersenjata dengan pengetahuan ini dan memahami bahwa karya-karya para biarawan dan imam, seberapa suci dan berat pun, tidak berbeda sedikit pun di mata Allah dari karya-karya buruh tani di ladang atau wanita yang melakukan tugas rumah tangga, tetapi bahwa semua karya diukur di hadapan Allah hanya oleh iman semata. Interesting ya. Jadi kasta-kasta dalam grade-nya abad pertengahan dilawan sama Luther. Jadi ketika saudara itu seorang ibu rumah tangga atau buruh tani di ladang, Anda tidak berbeda di mata Allah ketika melakukan sesuatu pekerjaan rohani dengan para biarawan dan imam, seberapa suci dan berat pun apa yang dilakukan oleh mereka. Karena ukurannya iman, saudara. Kita melakukannya untuk Tuhan gitu ya. Jadi jangan anggap remeh pekerjaan sehari-hari, termasuk seorang ibu rumah tangga. Itu doktrinnya orang modern, bukan doktrin ajaran Alkitab, saudara. Iya kan? Saya ketemu sama satu orang laki, ketika tes medical check up, saya tanya, Pak, gimana? Sudah menikah, sudah ada anak? Udah, saya 2 anak, udah menikah gitu. Saya tanya, Pak, istri kerja apa gitu ya, kan saya perkenalkan, saya pendeta. Oh saya orang Kristen juga, kata bapaknya. Istri saya ini Pak Pendeta, puji Tuhan sekarang sudah dapat kerjaan, dulunya mah cuma ibu rumah tangga gitu. Oh kok cuma Pak gitu. Kenapa, maksudnya apa? Iya kan malu lah Pak kalau ketemu sama arisan di RT itu, jeng itu apa, kerjanya apa? Oh, direktur ini, yang ini manajer itu. Lah kok saya cuma ibu rumah tangga gitu kan. Saya bilang, Pak, konsepnya salah loh Pak. Itu istri mesti dikasih tahu loh Pak gitu. Ibu rumah tangga itu juga sama mulia dengan orang-orang yang di luar sana.
Nah, bahkan kalau konsepnya kayak begitu, itu konsep kerjanya salah loh, karena nggak mau malu sama jeng-jeng yang di kampung itu gitu kan ya, yang di RT atau apa, itu kan kacau itu kayak begitu. Iya, jadi Luther mengatakan ya meskipun di mata dunia kita dicibir, saudara, kita dicibir mungkin kalau kita tidak mentereng, atau ya ini pergumulan nanti yang masih muda-muda kan, kalau ketika mau masuk jadi ibu rumah tangga gitu kan. Bukan berarti kita tidak boleh berkarya ya, tetapi kan ada masa di mana mungkin anak kita tuh lebih perlu kita gitu ya, ada lebih perlu kita. Dan kalau misalnya suami cukup, mengapa kita tidak menjawab panggilan Tuhan yang mulia itu untuk misalnya membesarkan anak, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi di dalam pandangan Luther, mereka yang bahkan jadi buruh tani itu juga mulia di mata Allah gitu. Dan dia memakai istilah untuk pekerjaan beruf, saudara. Next slide. Beruf. Ini istilah untuk kerja ya, beruf itu. Padahal saudara, kata beruf di dalam zaman Luther itu untuk menerjemahkan kata klesis dalam bahasa Yunani. Klesis itu panggilan ilahi. Biasanya orang kalau dipanggil jadi hamba Tuhan tuh pakai istilah klesis, diterjemahkan Jerman jadi beruf. Seperti seorang yang masuk jadi hamba Tuhan itu aku dapat beruf gitu. Nah, sekarang beruf dipakai oleh Luther untuk menyebut semua orang yang bekerja disebut beruf, saudara. Jadi ketika saudara kerja akuntansi lah atau apa, Anda sedang menjawab panggilan Tuhan juga. Bukan sekedar para hamba Tuhan yang masuk sekolah teologi, kita menjawab panggilan Tuhan. Memang saudara, kalau zaman dulu tuh ada 3 jabatan yang profesional ya. Saudara tahu arti profesional itu apa? Sekarang kan profesional itu kan yang dibayar kan. Ya. Ada orang nanya, "Pak, ini saya kerjanya profesional atau sukarela?" Nah, maksudnya profesional itu dibayar. Ya. Kalau sukarela nggak dibayar. Tapi sebetulnya profesional artinya bukan itu, saudara. Ya. Ini ada beberapa hal yang beda ya. Profesional, amatir. Kalau sekarang saya bilang saya seorang yang melakukan karena saya amatir, saudara, wah payah itu. Saudara, saya seorang pembicara amatir, wah nggak maunya yang profesional gitu kan ya. Pro itu dibayar maka ahli. Padahal kata amatir itu kan dari bahasa Prancis, saudara. Amatir itu melakukan karena cinta. Makanya dia nggak dibayar pun rela karena dia cinta. Jadi amatir itu bukan karena nggak ada kualitas. Jadi kita semua harusnya amatir loh, saudara, gitu ya. Melakukan karena cinta, karena ada passion dan sebagainya gitu kan. Tapi ya itu jangan nantangin zaman gitu kan. Saya seorang kontraktor amatir ya, sudah ada yang pesan sama saudara begitu kan ya, gitu kan ya. Karena zamannya memahami ya sama. Kalau saudara memahami kata gay, itu kan zaman dulu orang yang berbahagia. GAY itu loh. Kalau sekarang gay itu masalah orientasi seksual gitu. Jadi kalau zaman dulu saudara mengatakan ketemu orang, "Are you gay?" "Yes, I'm gay." Ya. Kalau sekarang, "Are you gay?" "Hah?" gitu kan ya. Kita kaget, maksudnya gitu kan ya. Bingung kita ditanya begitu. Hostess juga begitu. Di Alkitab King James masih ada good hostess, saudara. Hostess itu kan istilah untuk mucikari, mami-mami yang menampungi perempuan-perempuan kemudian menjadi pelacur itu loh. Itu istilahnya hostess. Tapi zaman dulu hostess itu seorang yang membuka rumahnya untuk menerima tamu, ya. Dan Tuhan ingin kita jadi hostess yang baik. Nah, tapi jangan salah sangka, saya sekarang hostess yang baik, waduh gitu ya. Saya mau melawan zaman, ya bahasa kan kesepakatan. Makanya kalau saya dulu sidang sama misalnya Rocky Gerung kan bilang, "Loh, saya kan yang namanya fiksi itu kan imajinasi," gitu kan ya. Kitab suci itu fiksi itu imajinasi. Ya, presiden itu tolol misalnya begitu kan ya. Terus kemudian tolol itu apa gitu kan ya. Problemnya gini Mas gitu ya. Bahasa itu bukan mau-maunya kamu. Kalau bilang menurut saya begini, tapi bahasa itu adalah sebuah kesepakatan. Dia mekanisme berjalannya itu kesepakatan, saudara. Jadi ketika saudara mengatakan menurut saya begini, tapi kesepakatan orang seperti itu, bahasa itu prosesnya berjalan karena kesepakatan. Dan ketika tidak ada yang menolak, itu jalan. Ini teori filsafat bahasa ya. Kata diterima menjadi
menjadi bagian dari bahasa karena kesepakatan masyarakat. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kata panggilan atau beruf yang tadinya diberikan kepada hamba Tuhan sekarang diberikan Luther kepada semua, ya. Dan itu sebabnya kita yang menjalankan pekerjaan yang biasa pun kita harus menyadari kita mendapat panggilan dan bertanggung jawab pada Tuhan. Kembali kata profesional tadi, ya. Profes itu artinya disumpah. Jadi saudara mengaku, karena disumpah Anda mengaku. Profes itu Anda bersaksi, ya. Karena disumpah Anda bersaksi. Profesional itu seorang yang bersaksi. Dengan pekerjaan Anda bersaksi. Apa yang disaksikan itu? Jadi ada 3 yang disumpah, saudara, di hadapan Tuhan. Yang pertama, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, itu disumpah. Ya, kalau zaman sekarang kan ditumpang tangan terus janji di depan Tuhan, ya, bahwa akan kemudian dikasih kalau di GRI dikasih cawan dan piring tempat ini, ya, tempat roti. Karena apa? Berjanji setia memberitakan firman, melaksanakan sakramen dengan kudus di hadapan Tuhan, gitu, ya. Nah, dijanji untuk hidup kudus, kalau berani melanggar kekudusan Tuhan bersedia untuk ditegur, kita janji di depan Tuhan. Yang kedua, dokter, saudara. Itu namanya Hippocrates Oath, gitu, ya. Tapi orang Kristen juga itu menambahkan dengan sumpah di hadapan Tuhan, ya, disumpah, diangkat janji. Yang ketiga adalah ahli hukum, ya, ahli hukum. Nah, jadi itu 3 jabatan yang disumpah. Nah, tapi akhirnya menyebar, ya. Jadi ya kita harus bersaksi, gitu. Kita harus profesional. Nah, jadi Luther meluaskan bukan hanya 3 jabatan itu saja yang saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena disumpah sama Tuhan. Semua profesi kita lakukan di hadapan Tuhan dan semua profesi dipanggil oleh Tuhan. Lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas mengenai kegagalan melihat kaitan antara Tuhan dan pekerjaan akan membuat kita masuk dalam individualisme. Jadi kalau kita melihat Tuhan tuh nggak ada kaitannya sama pekerjaan saya, kita kan jadi individualis, kan? Atau isme-isme yang lain. Sedang kegagalan melihat kaitan antara Tuhan dan harta akan membawa kita masuk dalam jerat materialisme dan hedonisme. Kenapa dalam etika kerja reform, saudara, ketika membaca misalnya Protestant Ethic and Capitalism dari seorang namanya Max Weber, di situ dikatakan bahwa petani-petani yang reform itu kebanyakan dia bisa lebih kaya, gitu. Berarti meskipun banyak kritik terhadap karya ini, tetapi paling tidak Weber menunjukkan ada kaitan antara apa yang dipercaya seseorang dengan karyanya. Nah, kenapa? Karena orang-orang reform itu, saudara, setelah dia mendapatkan kekayaan, dia itu tidak langsung pakai saat itu juga. Nah, ini juga berkait dengan culture, saudara. Kita tuh kan mendidik orang, misalnya, saudara, mama saya tuh dulu berjuang mendidik pembantu. Untuk setelah mendapatkan gaji, itu mereka bisa menabung. Jadi mama saya ngelihat pembantu itu kalau dapat duit langsung belanja, beli baju, beli apa, beli makanan yang mewah. Ini terbukti loh, saudara. Waktu saya pergi makan di rumah makan di Jakarta, di warung tendaan, tapi yang masak itu chef bekas dari ini, bekas hotel, gitu, ya. Jadi dia buka seafood tendaan. Saya tanya sama dia, Mas, sing orang Jawa kan, sing paling belanjanya paling akehi wong apa? Wong Chinese, ya kan? Atau misalnya apa? Wong Jawa, wong Betawi, apa? Sing paling akeh. Dia mengatakan bukan orang India juga, karena itu kan disunter kan kawasan orang, banyak sekali rekan-rekan dari India, ya, gitu, ya. Dan itu banyak sekali yang cukup sukses dalam pekerjaannya. Dia bilang, saya yang paling akeh iki ya Mas, gitu, ya, soko Tegal. Apa karyawan apa buruh. Lah, buruh Mas itu luweh wani ketimbang sampean. Kalau makan lebih berani dari saya. Masih pesen semacam rong macam kan. Kuwi nek wis meh mangan Mas, ya, kabeh gajian, kabeh koncone dibawa langsung dihabisen. Habis itu minggu depannya ngutang. Nah, itu kan style hidup, ya, saudara, ya. Itu cara hidup, gitu. Nah, mama saya juga melihat ini kok kayak begini, ya, dan dia mau menerobos, saudara. Nah, akhirnya
dia bilang sama pembantu, saya masih ingat tuh, dikumpulin, di briefing, pembantunya duduk gitu. Di rumah saya kan ada pembantu tapi sekaligus juga ada yang kerja di pabrik dan sebagainya, itu kira-kira ada 12 orang. 12 orang dikumpulin, yang tidur di rumah itu, terus dibilang sama mama saya. Mama saya bilang, ini ya gaji itu saya tidak langsung kasih ke kamu utuh, tapi gaji itu separuh dari gajimu akan saya bikinkan tabungan ke kalian. Saya akan masukkan tabungan. Yang saya kasih cuma separuh. Ya, kalian kan makan di sini. Jadi mama saya tanggung makannya. Tidur di sini. Snack saya kasih. Jadi sebetulnya kamu kan cuma butuh uang buat jajan. Terus ditanya sama mama saya, siapa yang sini lulusan SD? Rata-rata pada lulusan SD, saudara. Mau nggak anakmu lulus SMP SMA? Mau nggak anakmu kuliah? Mau gitu ya. Ya harus punya uang untuk sekolahin anak. Nanti kamu menikah keluar dari sini harus sekolahin anak. Uangnya dari mana? Uangnya dari situ. Ya ngerti ya? Yo, udah kan? Mama saya bukain tabungan, kasih separuh gaji. Saudara, apa yang terjadi? Mama saya kemudian bilang sama saya, frustasi saya setahun udah batal. Bu, tolong, ini saya sakit, itu saya sakit, ini apa? Habis semua, sudah tidak pernah ngumpul. Ya kita pasti tahu ada orang sakit, tapi kenapa sakitnya terus-terusan gitu kan ya? Ini sakit, itu apa? Akhirnya tidak ada yang ngumpul. Itu berarti mentalitas. Sulit untuk diubah. Akhirnya terakhir bilang, ibu kok jahat sih? Kita punya gaji masih nggak boleh diambil. Kita kerja setengah mati, duitnya ibu masih simpenin. Nah bukan saya simpenin, kan kamu yang pegang buku tabungan gitu. Aku nggak tahu cara ngambilnya gimana, kan bukan zaman ATM waktu itu, saudara. Aku nggak tahu ngambilnya gimana, ditemenin mama saya ngambil gitu. Kan dia masuk bank juga takut mentalnya itu. Ya, jadi hal itu terjadi, saudara. Saya waktu kemarin juga satpam itu saya tanya, kamu beli apa? Satpam di Jakarta kerja, mau kirim ibunya di kampung. Kirim laptop. Hah? Ibumu di kampung kan? Iya. Kamu belikan laptop. Saya bilang, kalau saya jadi kamu ya, saya beli sapi loh. Sapi kan bisa dirawat. Baby sapi jadi gede, dijual, laku. Kalau punya anak, kamu untung gitu kan. Lah kok kamu beliin laptop? Sapi nggak bisa dibuka di depan tetangga katanya. Ini loh anakmu sukses. Saya bilang, loh sapi kan juga sukses, nggak tahu dia pokoknya ngotot laptop gitu. Nah sapi zaman dulu kan kaya kan sapi kan, saudara ya, sapi gitu kan. Dan itu kan memang produk. Kalau sapi, kambing bisa jadi produktif gitu. Nah ini saudara, jadi gaya hidup kalau Tuhan nggak ada, akhirnya materialisme, hedonisme. Orang Kristen biasanya ngelihat, saya hidup secukupnya, uang ditabung, ada kesempatan dia giving, dia memberi. Tapi kalau misalnya enggak, sudah memberi, dia masih ada sisa, dia investasi, saudara. Diinvestasikan. Nah itu yang membuat akhirnya terjadi akumulasi modal. Ya, karena sedikit-sedikit dia tidak boros, dia tidak mewah-mewah, dia sederhana seadanya, pekerja keras, hasilnya banyak, meskipun banyak juga nggak tambah foya-foya gitu ya. Nah jadi ini yang menjadi etika kerja pada waktu itu. Kita lanjutkan. Allah, kata Calvin, adalah Allah yang bekerja, maka pekerjaan itu sesuatu yang baik, bukan hukuman, karena Allah sendiri bekerja. Jadi berbeda dengan Yunani, kerja itu evil kata orang Yunani, tapi bagi Luther dan Calvin kerja itu baik. Karena apa? Karena Allah sendiri bekerja. Jadi tujuan saya bekerja supaya saya bisa nganggur. Kalau memang itu pekerjaan yang bisa memunculkan karya kita, saudara, kenapa kita harus berhenti gitu ya? Meskipun mungkin saudara sudah suatu hari tidak menghasilkan uang banyak, tetapi kalau pekerjaan itu bermanfaat bagi masyarakat, kenapa tidak? Kenapa kita harus berhenti? Ketika Allah mencipta manusia, slide berikutnya, dalam segala kebahagiaan dan kelimpahan yang dialami Adam, Tuhan memberikan pekerjaan padanya. Adam belajar dan bekerja di Eden sebagai wakil Tuhan di dunia. Adam dikasih profesi yang luar biasa, saudara ya, yaitu seorang penjaga taman. Saudara, please jangan bawa penjaga taman zaman sekarang ke dalam zamannya Adam. Ya, wes Tuhan loh, masa Adam katanya mahkota ciptaan suruh jadi tukang kebun gitu. Ya, jadi beda saudara, gak sama. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau saudara membaca kitab Nehemia itu jabatannya tukang minuman raja loh. Oh ini tukang yang ngantar-ngantar minuman gitu kan ya. Lah kenapa tukang minuman raja
mau pulang ke kampung halamannya, mau mudik, dikawal pakai forrider, saudara. Dikasih pasukan loh. Saudara, tukang kebun saudara waktu pulang mudik kemarin, saudara kasih forrider, dikawal sama Kopassus begitu. Kalau orang dikawal tentara, saudara, dan majikannya bilang, sepanjang perjalanan butuh apapun buat bangun, saya akan kasih uang. Minta sama gubernur setempat, saya sudah ACC, minta duit sama mereka. Kan zaman itu nggak bisa transfer. Saya kasih kamu surat, kamu nanti pergi kurang uang, ada gubernur Persia, minta duit sama mereka. Kalau cuma tukang kebun, saudara, ketemu gubernur aja udah gemeter. Ini datang minta duit. Nehemia itu jabatannya tinggi, saudara. Kalau saudara membaca beberapa komentari, dikatakan bahwa penjaga minuman raja itu sekelas orang yang dibilang sebagai kayak ini, manajer istana. Kayak dia harus bisa budgeting karena dia harus mengelola seluruh makanan raja. Ya, jadi dia harus bisa manajemen, dia harus bisa akuntansi. Jadi orang yang jabatannya tinggi. Sekelas pejabat di zaman sekarang, saudara. Dan yang menarik adalah penjaga taman itu profesi yang juga profesi kelas atas di zaman itu. Dan peraturannya biasanya adalah tugas pertama penjaga taman memastikan buahnya tidak dimakan orang dan tidak dimakan dirinya sendiri. Dia hanya boleh makan buah kalau rajanya kasih. Dan Adam, oleh karena kemurahan Tuhan, dibilang kamu boleh makan semuanya. Ini saya sudah pernah bicara ketika membahas kaitan antara Adam dan Haman, ya. Ya, boleh makan semuanya. Jadi Tuhan itu baik luar biasa. Ya, dan dia memberikan jabatan kepada Adam untuk boleh bekerja. Jadi pekerjaan itu tidak jahat. Sebelum jatuh dalam dosa sudah suruh kerja, saudara. Mari kita lihat slide selanjutnya. Melalui pekerjaan itu Adam mengembangkan talentanya. Nah, di sini kita melihat ya, ada benernya ya ketika Marx mengatakan pekerjaan itu membuat kita bisa mengenal diri gitu. Allah memberi dalil pertumbuhan bagi ciptaan. Adam juga adalah ciptaan, maka ia juga bertumbuh. Adam bertumbuh dan mengembangkan dirinya. Dalam reformasi teologi Calvin, semua orang adalah oikosnomos, ekonom. Oikosnomos itu ekonomi, juru kunci ya. Juru kunci penata layan yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi ekonom itu orang yang mengatur distribusinya. Ya, ini perlu kita salurkan ke sini dan sebagainya. Itu seorang juru kunci, seorang ekonom. Selanjutnya, slide selanjutnya. Melalui pekerjaan Adam juga mengenali dirinya. Dalam karya ia lebih mengenali diri, ia menyadari bahwa ia membutuhkan pasangan dalam interaksinya dengan pekerjaan. Tengah-tengah kerja dia baru sadar, saya butuh partner nih gitu. Sendirian gitu. Terus dia lihat-lihat, ini bukan ya, wah bukan, kakinya 2 tapi bulunya banyak, ini monyet gitu kan ya. Bukan itu ya. Yang ini, oh itu hidungnya kepanjangan namanya gajah gitu. Yang mana itu. Dalam kaitannya sama pekerjaan itu. Yang ketiga, saudara, Adam mengembangkan ciptaan, Adam memelihara dan melakukan multiplikasi. Nantinya menjadi dasar pemikiran investasi, ya kan? Jadi Adam ketika bekerja dia disuruh multiplikasi taman itu, ya kan? Calvin menjelaskan, perhatikan saudara, teologi Calvin. Kalau kekayaan dan uang adalah ciptaan, maka Tuhan menaruh prinsip perkembangbiakan dalam ciptaan. Maka tidak ada alasan bagi harta untuk tidak dilipat gandakan dan tidak dikembangbiakan. Jadi kalau saudara bertanya apakah orang Kristen boleh investasi, saudara tanya kepada Calvin, Calvin akan tanya itu ciptaan bukan? Kalau itu ciptaan dan prinsip ciptaan adalah perkembangbiakan, pelipat gandaan, dan uang adalah ciptaan, maka dia boleh dikembangbiakan. Ini berlawanan dengan Aristoteles, saudara. Aristoteles mengatakan uang tidak boleh digandakan menjadi uang. Ya, itu sesuatu yang sangat bertentangan. Nah, jadi mungkin kalau yang menentang itu lebih Aristotelian ya. Tetapi seorang Calvinis tidak menentang investasi. Kenapa? Karena prinsip doktrin creation. Berdasarkan itu Calvin mengatakan boleh investasi. Ini punya konsekuensi yang sangat besar loh, saudara. Konsep bahwa kerja itu tidak jahat, konsep bahwa ini boleh dimultiplikasikan, dan konsep bahwa bunga berbunga itu tidak berdosa. Itu yang mengubah zaman sekarang ini, ekonomi. Zaman dulu kan orang bilang, oh kalau membungakan uang itu riba, dosa itu gitu. Iya kan? Karena ada di dalam kitab Ulangan
kalau bisa kamu jangan ambil riba gitu. Meminjamkan uang jangan ambil bunga. Nah, Calvin menafsir gak begitu. Ada juga ayat di dalam Pentateukh mengatakan kalau sama orang asing kamu boleh ambil bunga. Pertanyaannya kenapa yang ini tidak boleh ambil bunga? Kenapa sama orang asing kamu boleh ambil bunga? Calvin menjelaskan, karena sama orang asing itu hubungannya dagang. Orang mau mengembangkan usaha, pinjam uang orang lain, kita ambil bunga, dia dapat untung, kita dapat untung, silakan. Orang mau dagang kok, misalnya saudara pergi ke bank, Pak saya mau ini buka usaha, ini visibility study-nya gini, kira-kira ROI akan sekian, proses begini, saya dagangnya ini, produksi sekian, pembeli kira-kira sekarang sekian, dalam waktu 5 tahun akan sekian, kita lihat gini-gini, oh ini kelihatannya bagus nih, kerjaannya juga, aliran kasnya juga bagus, sehat nih. Oke, kasih, Pak tolong dong kasih bunganya yang bagus. Oke, saya kasih pinjaman, ini dah boleh misalnya 10%, 9% ya Pak ya, 9%. Nah dia harus berjuang dapat lebih dari 9%, sisanya dia bayar bank, kira-kira kan begitu kan ya. Tolong dong kasih saya sekian, misalnya kayak gitu. Nah itu dalam relasi bisnis. Tetapi kalau ceritanya kayak begini saudara ya, ada orang, Pak Ivan saya butuh makan, tolong Pak usaha lagi seret, keluarga saya nggak ada, boleh nggak Pak pinjam dulu duit, mau butuh berapa? Ya untuk makan lah Pak, kira-kira berapa minggu ini. Oke saya pinjemin 1 juta bagaimana? Iya Pak nggak apa-apa Pak, tapi saya baru bisa balikin bulan depan ya Pak. Nggak apa-apa, 2 bulan lagi juga boleh. Oke Pak, terima kasih banget, 2 bulan lagi Pak, saya kasih pinjam 1 juta saudara. 2 bulan lagi dia datang, Pak saya mau balikin uang yang saya pinjam, terima kasih ya Pak. Oh iya gitu, ya kembaliin 1 juta. Saya bilang bunganya mana? Pak saya kan buat hidup Pak gitu kan ya. Loh tapi Anda pinjam 2 bulan loh, saya juga hidup loh 2 bulan loh. Loh itu kan alasan kan gitu kan. Bunganya berapa Pak? Nggak apa-apa Pak, saya ada 100.000 lagi Pak buat bunga. Ya nggak bisa, itu kan bunga berbunga kan ceritanya. Jadi ya balikin paling nggak 500.000. Aduh Pak jangan Pak, saya nggak ada uang gitu. Bayar, kalau enggak kamu saya ini loh, saya laporin loh, pinjam uang nggak bayar, saya permaluin kamu. Nah itu itu yang nggak boleh saudara. Orang pinjam duit, temenmu pinjam uang untuk bertahan hidup, kamu bungain lintah darat. Wah ini celaka. Kita jadi mikir gini loh saudara. Orang kalau pinjam uang untuk dagang itu biasanya dia lebih siap secara keuangan saudara, dan hitung-hitungannya juga lebih baik. Tapi pinjol itu boleh dibilang orang pinjam karena kepepet saudara. Jadi secara doktrinal kalau kita mikir gitu ya, oke mekanismenya baik, oke itu masuk di negara itu sudah dapat izin dan sebagainya. Tapi mari kita coba renungkan secara fundamental, yang minjem pinjol itu kebanyakan siapa? Katanya guru loh saudara malah. Lah kalau guru pinjam uang di pinjol, apakah untuk misalnya, oh saya mau investasikan? Nggak mungkin saudara. Saya kayaknya mau buka tempat kursus, jarang begitu. Biasanya adalah untuk bertahan hidup. Sudah bertahan hidup, bunganya digedein, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang perlu dipikirkan gitu ya. Apakah akhirnya ya fenomena bunuh diri yang marak ini ya membuat kita harus memikirkan ulang sistem bisnis seperti ini gitu kan. Makanya kemarin waktu ada anak pemuda GRI itu mau jadi iklan pinjol itu saya bilang, oh hati-hati loh gitu nih. Coba lu renungin baik-baik gitu. Ya, coba kamu renungin itu. Saya tidak terlalu pelajari, cuman sepintas saya pikir ini kok rata-rata ya, saya belum studi semua, tapi saya rasa yang pinjam kok kebanyakan orang-orang yang butuh ya, dan itu kok dibungainnya kayak begitu gitu ya. Nah itu kenapa bunga tinggi kan mereka juga dari hitung-hitungannya saudara, banyak orang yang nggak bayar juga dan sebagainya, itu mereka sudah hitung juga. Tapi ya ini perlu dipikirkan gitu ya. Tapi Calvin sudah meletakkan posisi itu sehingga akhirnya muncul banyak bank saudara, keluarga medisi buka bank dan sebagainya, karena ada basic teologinya. Dan wajah ekonomi jadi kayak sekarang ini saudara, wajah ekonomi bisa seperti sekarang ini. Saudara bisa nabung di bank dapat bunga tanpa guilty feeling kan? Iya kan? Wah ini saya naruh ini di bank, ini riba nih, pemerasan orang anak yatim atau kan nggak begitu juga gitu kan ya? Ya. Kenapa? Karena prinsip bunga berbunga itu
boleh gitu ya. Tapi kita juga nggak menampik ya, ada sisi dark side itu pasti ada gitu ya. Buktinya kita melihat ada orang naruh uang di mana uangnya hilang, itu kan juga ada ya, banyak sekali itu. Kita lihat kembali 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maksudnya apa, saudara? Kalau saudara tidak kerja, saudara nggak memelihara isi rumahmu. Jadi Calvin dalam tafsirannya pada 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, saudara nikah itu Anda kerja apa enggak gitu. Anda nggak bertanggung jawab loh kalau mau menikah tapi nggak mau kerja gitu. Karena kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak bertanggung jawab terhadap rumah Anda. Ya, jadi di sini itu sebabnya ketika saya kadang-kadang bertanya kepada orang yang mau menikah, pekerjaanmu apa, bukan karena saya itu ngajarin orang matre, bukan saya tidak beriman percaya Tuhan dan sebagainya, tapi memang dalam tradisi reform pekerjaan itu dianggap sebagai sebuah pertanggungjawaban juga. Ya, besar kecilnya itu relatif, ya kan? Kalau misalnya orang bisa kerja dengan upah yang sederhana, bisa bertahan hidup dengan yang sangat minim, ya no problem gitu. Tetapi masalahnya apakah dia mau bekerja bertanggung jawab untuk memelihara sanak saudaranya. Jika ada yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman gitu. Ya, Calvin kasih komentar, kasih tafsiran, dia mengatakan ini pekerja, pentingnya bekerja. Nah, selanjutnya saudara ya, pertanyaan berikutnya adalah apakah kalau saudara kerja tiba-tiba nih saudara tuh kemudian jadi kaya misalnya begitu, apakah itu artinya saudara jahat? Saya kadang-kadang naik mobil tuh kan dengerin radio kan, bisa kadang-kadang ada talk show gitu kan. Mari kita ubah mindset kita, bukan uang yang jahat, tidak punya uang itu sumber segala kejahatan gitu. Waduh, ini ya Kiyosaki ini gitu ya. Tahu gak sih kamu tuh ngelawan Alkitab gak? Itu bukan, dia soalnya bukan orang Kristen gitu kan. Ada yang mengatakan itu Alkitab, tapi juga Alkitab tidak mengatakan uang itu jahat. Alkitab mengatakan cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Iya kan? Paulus tidak mengatakan uang akar kejahatan. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Diganti, tidak punya uang adalah akar segala kejahatan. Nggak tentu loh, nggak tentu gitu. Iya. Nah, jadi apakah ketika orang menjadi kaya dia otomatis menjadi jahat? Komentator itu mengatakan, mari saudara-saudara sekalian kita bikin revolusi mental. Ya, punya banyak duit itu tidak usah guilty feeling. Memang saudara, zaman itu orang kalau kaya itu guilty feeling. Tapi orang Calvinis tidak. Jadi kita orang Kristen yang sudah lama, kalaupun ada kekayaan itu tidak perlu guilty feeling. Guilty feeling kalau memakainya sembarangan. Guilty feeling kalau tidak membuka mata untuk melihat orang lain yang dalam kesusahan. Banyak kok saudara orang-orang kaya Kristen yang pakai buat dia sangat sedikit, tapi kebanyakan dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan yang lain-lain. Banyak saudara. Ya, jadi kita jangan curiga bahwa semua orang kaya pasti jahat. 9 naga gitu ya, kalau di Indonesia legendanya 7 pas 9 nggak tahu lah itu ya. 9 naga dan itu menguasai negara. Mungkin ada gitu ya. Tapi akhirnya kita gara-gara yang 9 atau yang 7 itu menganggap semua orang kaya pasti jahat. Nggak tentu loh saudara. Nggak tentu gitu. Ya, banyak orang yang bergumul saudara. Berapa waktu lalu ada satu orang ya diskusi sama saya bilang gini, Pak Ivan pernah baca buku ini? Saya belum gitu. Terus dia ngomong, ini adalah orang yang sangat mempengaruhi hidup saya. Celakanya orang ini bukan Kristen, saya orang Kristen gitu. Kenapa Pak? Dia mempersembahkan semua duitnya ke university. Jadi dia datang naik bisnis kelas sampai ke university, dia persembahin semuanya. Terus dia pulang hanya dengan beberapa, kalau sekarang rupiah itu beberapa miliar untuk hidup yang nggak sebanding dengan kekayaannya dia mungkin triliun itu gitu ya. Dia kasih semuanya cuma dengan beberapa miliar, dia pulang hidup sederhana di kampungnya. Terus dia mulai mikir gini, manusia butuh apa saja sih untuk hidup? Aku udah mulai jualin mobil-mobilku Pak Ivan. Buat apa gitu?
Buat apa koleksi banyak-banyak? Dia mulai jual-jualin. Aku mulai jualin apa sepatu ya seadanya, berapa yang dipakai. Rumah juga ngapain, saya udah mulai bersih-bersih pakaian dan sebagainya. Apa sih yang kita butuh untuk hidup? Ada loh orang yang mikir kayak begitu, saudara. Ada orang yang mikir gimana ke sana, ada orang yang udah di sana mikirin gimana caranya punya lebih banyak meaning ya. Saya bilang, Pak, bersyukur loh, banyak orang tuh sudah di atas baru mikirin jadi sinterklas. Iya kan, bagi-bagi terus ya. Karena di atas kosong terus mulai bagi-bagi. Ini Anda lebih cerdas itu. Belum sampai ke sana udah mikirin gimana caranya saya bisa jadi berkat buat yang lain. Nggak semua orang kaya itu jahat, saudara. Nggak semua. Dulu ada orang minta waktu ketemu saya, terus dia bilang gini, Pak, aku hitung-hitung pengeluaran rumah tanggaku ya, ini yang namanya pengeluaran orang kaya, saudara ya. Ini 50 juta sebulan kan hidup aku ya gitu. Anakku perlu les gini, ini apa segala macam. Dihitung, saudara, dihitung gini. Aku sebetulnya 50 juta udah hidup. Terus sisanya mau dibuat apa gitu. Oke, aku nabung, masih ada sisa lagi. Kalau aku berpikiran bahwa sisanya aku mau pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk nolong orang susah, aku itu terlalu sentimental gak sih, Pak? Menurut saya enggak gitu. Selama kamu menyadari itu dan kamu juga bisa sharing kepada keluargamu dan keluargamu sepakat, itu mulia gitu. Ya karena memang itu Tuhan cukupkan kamu kok, kamu dengan itu kamu bisa hidup. Meskipun dalam hati saya 50 juta hidup saya gitu ya. Jadi ya tapi standar orang lain-lain kan, saudara, gitu kan ya. Aku sudah cukup buat ini harus segala macam gitu kan ya. Ya, tapi tiap orang kan lain-lain, punya standar apa pendapatan dan sebagainya. Tapi pada intinya ya buat dia itu sudah hidup sederhana gitu ya. Ya sudah bayangin kalau rumah lebih besar kan pasti maintenance lebih banyak gitu kan ya. Lalu kemudian les anaknya juga pasti bukan les-les yang sembarangan gitu ya, yang mahal atau apa, misalnya manggil guru dari luar negeri. Tapi dia mau hidup sederhana dan uangnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi tidak semua kaya itu jahat. Jadi mari kita ubah, saudara, flexing yang lebih keren gitu loh ya. Kalau sekarang flexing kan, wah pakai mobil mewah atau apa, itu nggak mutu, saudara. Yang saya pernah cerita itu kan, ada satu orang yang ngobrol, terus saya tanya, Pak, sekarang lagi kegiatan apa? Oh ini Pak, saya sekarang banyak lagi di kegiatan sosial internasional. Oh kerjaannya ngapain Pak? Iya, kita ini lagi deketin dokter-dokter di Perancis, di Jerman, apa yang bagus-bagus. Kita kasih duit, suruh 2 tahun jadi dokter bedah di Ghana lah, di mana gitu ya, di Afrika yang pedalaman. Lalu kita bayarin mereka supaya dapat dokter-dokter yang the best dari luar negeri. Itu flexing, saudara, gitu ya. Maksudnya kalau mau dibanggain tuh banggain itu loh, saudara. Bayangin negara terpencil karena ada orang kaya yang memberi uang dokter-dokter itu sampai mau ke daerah yang susah, sehingga akhirnya mereka ada pengharapan gitu. Nah ini kan pakai uang tetapi untuk masyarakat banyak. Ada yang pakai uang untuk apa, saudara? Kemarin waktu zaman pandemi, saudara lihat kan, ada satu orang kaya di gereja kita. Sebetulnya dia bisa jualan oksigen, itu kesempatan, dia punya banyak, dan ketika dijual dia bisa lebih kaya raya. Dia pilih apa, saudara? Ini kalau kita bilang begini gitu kan, dia bagiin gratis, bahkan mesinnya dipakai juga kan, dipasang di Citra, terus bilang pakai nama gereja aja, jangan pakai nama perusahaan saya. Nama perusahaannya sama sekali nggak muncul loh, nggak ada sponsor by, nggak ada. Semua pakai nama gereja, dibagiin gratis ke seluruh GRI, saudara. Terus kemudian dia stop produksi, nggak boleh pakai oksigennya, kalau masyarakat pakai, bagiin gratis. Saya pikir, saya kontak dia loh, Pak, yakin Pak, gitu kan ya. Ini kalau orang dunia mikir Bapak untung banyak, wah jahat Pak. Ini pikiran benar. Masyarakat butuh. Kalau kita tahan, itu jahat. Nggak semua orang kaya itu jahat, saudara. Yang jahat memang ada dan banyak juga gitu kan ya. Yang sok-sokan, yang apa gitu ada. Tapi paling nggak dengan model seperti ini, one day kalau misalnya Tuhan kasih keberhasilan buat saudara, saudara tahu kita bisa melakukan sesuatu dengan itu. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari kita lanjut gitu ya. Oh ya, kenapa juga Calvin mengatakan kaya tidak jahat? Kalau Karl Marx kan, kalau kamu kaya kamu pasti maling. Kalau kamu kaya pasti kamu mencuri. Ya, nggak mungkin kamu kaya kalau kamu nggak mencuri dari yang miskin. Jadi kamu pasti guilty. Nah, bagi Calvin gini, kita ini pada waktu dicipta oleh Tuhan, kita dicipta di dalam kelimpahan.
Adam dan Hawa itu dicipta dalam kelimpahan. Jadi kelimpahan pada dirinya tidak jahat, tapi bagaimana merespon kelimpahan itu yang jahat, itu teologi Calvin. Ya, saudara bisa perhatikan nanti tafsiran dia dalam kitab Kejadian dan sebagainya. Ada satu orang tulis tentang itu mengenai Christianity and affluence dan kemakmuran. Jadi problemnya bukan kemakmurannya, tapi kita pakai kemakmuran sebagai apa gitu. Nah, masyarakat itu dianalogikan oleh Calvin sebagai tubuh ya, di mana setiap organ bekerja dengan baik dan berkontribusi bagi keseluruhan. Jadi dalam pekerjaan itu saudara-saudara sekalian, kalau analoginya tubuh kan Paulus menganalogikan gereja sebagai tubuh ya. Kristus kepala, kita semua anggotanya. Kita diikat jadi satu, Kristus kepalanya. Masyarakat juga begitu. Kita ini organ masyarakat. Jadi kita harus berfungsi. Nah, kalau organ dalam gereja memberikan talentanya, kita juga memberikan talenta di masyarakat. Maka ketika saudara itu jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Jadi seorang musisi, jadilah musisi yang baik. Jadi seorang misalnya tukang yang misalnya kalau menurut Luther ya, jual susu yang baik, peternak yang baik. Luther mengatakan, kalau kamu jual susu yang baik, kamu dibutuhkan sama tukang mentega. Tukang mentega butuh susu yang baik. Tukang mentega yang baik dibutuhkan tukang roti yang baik. Jadi masyarakat ini saling membutuhkan, saudara. Wah, dia pingsan. Oke, iya. Jadi kita sangat khawatir ya, hidup di Indonesia ini penjagaan konsumen itu tidak dijaga dengan baik. Sedih sekali loh, saudara. Tahu formalin, beras sempat beras plastik, buah-buahan suntik pewarna, ya kan? Lalu kemudian ayam suntik hormon, ya kan? Terus misalnya kecap pengawet, minuman-minuman tinggi gula. Lalu kita makan apa gitu? Kalau tempe pun juga akhirnya kedelainya dipermasalahkan, ya kan? Jadi kita makan apa? Oke dah, kita nggak makan semuanya itu. Kita goreng toge aja, minyaknya bermasalah. Minyaknya nggak diganti-ganti gitu kan ya. Yang beli bakwan itu kan masalah gorengan gitu kan ya. Saya kemarin ketemu pendeta Eri kan, anaknya dibeliin popcorn satu orang satu. Saya kan mereka mau beli popcorn, saya aja yang beli gitu. Saya beliin popcorn buat mereka. Saya kasih satu popcorn buat 3 anak saya. Terus saya kasih 2 popcorn untuk 3 anaknya pendeta Eri. Ya, saya pikir ya buat anak saya 1 aja, buat mereka 2, dibagi 3. Terus pendeta Eri pergi beli 1 lagi. Saya kan nanya gitu, mungkin dikirain, waduh saya mungkin dikira pelit kali ya gitu. Saya bilang, nggak cukup ya 2 ya gitu. Oh, anak saya biasanya memang 1 orang 1 gitu. Nggak sakit tenggorokan. Nggak pernah tuh Pak Ivan gitu. Aku tuh kalau beliin popcorn, 1 popcorn buat bertiga. Wah, mungkin karena menteganya, minyaknya apa segala macam di sini tuh oke kali ya Ko Ivan ya. Jadi nggak masalah. Bener saudara, saya makan gorengan itu kok biasanya kalau saya makan tempura di sini, ya makan ketiga aja udah rasa nek. Itu di sana kenapa beda gitu kan? Saya bilang jangan banyak gorengan lah, anak-anak nanti sakit gitu. Udah coba dulu gorengan di sini gitu kan ya. Coba bener loh kok minyaknya kita nggak ini apa segala macam gitu. Oh ya beda gitu. Lalu saya mulai mikir gitu. Iya ya. Kalau bangsa kita sangat memperhatikan konsumen, ya kan? Memang akhirnya semua nanti mungkin jadi mahal gitu ya. Tapi bukankah kesehatan itu juga dibentuk dari apa yang kita makan gitu? Iya kan? Apa yang kita makan itu. Meskipun murah tapi kalau bersih kita tuh penuh sukacita gitu kan. Sayurnya harus ada yang organik, karena kalau enggak itu disemprotin sama pestisida. Waduh, apapun saudara. Nah, kalau saudara menjadi seseorang yang di masyarakat yang orang percaya sama Anda karena produk Anda tuh baik, bukankah itu sukacita? Ya. Beli bakmi di sana tuh loh, bikin sendiri, nggak dicampurin aneh-aneh. Oh, toko roti di sana tuh loh, itu nggak merusak kesehatan. Ini begini gini. Misalnya bahannya ini berkualitas baik. Itu kita tuh bersyukur kalau di masyarakatnya ada orang-orang yang baik. Kita lagi kena kasus hukum. Biasanya apa saudara? Orang-orang kan cari pendeta, kenapa? Karena Pak ada kenalan pengacara yang nggak nipu nggak Pak? Pertanyaannya gitu loh saudara.
Aku ini udah susah, nanti salah dapat itu, lalu saya ditipu, kan begitu kan. Terus saya coba saya tanya, ada nggak jemaat yang ini, cari sana sini. Kemudian karena dia berharap kalau dikenalkan orang yang kenal, mungkin lebih sedikit peluang ketipunya gitu. Nah kalau saudara jadi ahli hukum yang baik, ya kan, orang sudah susah, jangan kena kasus lagi. Pernah saudara ada jemaat dalam keadaan susah itu hire pengacara. Pengacaranya ini kong kali kong sama pengacara lawan. Dari ini dapat, dari lawan dapat gitu ya. Dan akhirnya ngomong menang-menang, akhirnya kalah. Baru ketahuan dia double, ganda. Nah yang kayak begitu-begitu kan menyengsarakan orang kan saudara. Ya. Kalau Anda polisi yang betul-betul jujur, bisa dipercaya, Anda profesi apapun saudara, analogi tubuh, kalau kita berfungsi dengan baik, kita menjadi berkat buat masyarakat, tidak peduli apapun. Ya. Nah lanjut saudara ya. Sekarang kita masuk ke Adam Smith. Adam Smith ini adalah seorang yang dianggap sebagai bapak kapitalis. Tapi kalau Adam Smith masih hidup, dia akan mengatakan, enggak loh, mungkin dia juga akan marah kalau melihat kapitalisme yang jahat gitu. Karena sebetulnya konsep Adam Smith enggak begitu saudara. Tapi banyak Adam Smith dibaca, khususnya buku The Wealth of Nation, itu dibaca sebagai sebuah buku yang isinya itu adalah mengajarkan keserakahan. Enggak saudara. Coba kita lihat slide berikutnya ya. Problemnya adalah kalimat ini saudara. Jadi Smith mengatakan dia itu sebetulnya filsuf moral saudara. Jadi dia itu sebetulnya ahli etika moral, etika sosial dan moral, filsuf moral. Nah jadi pada intinya dia mengatakan ekonomi itu baru jalan ketika seseorang itu bisa menjalankan self interestnya. Dan dunia masyarakat itu harus digerakkan self interest, bukan belas kasihan. Nah ini yang dianggap berlawanan sama Kristen, padahal sebenarnya enggak. Ya, ini sedikit banyak dia dipengaruhi Calvin saudara, karena dia hidup di Scotland dan zaman itu reform itu sangat kuat sekali pengaruhnya. Nanti kita akan pelajari ya. Nah pertama ya, self interest. Jadi masyarakat itu jangan digerakkan belas kasihan, masyarakat akan digerakkan oleh self interest. Dan ketika setiap orang melakukan self interestnya, akan muncul tangan tak terlihat yang menopang masyarakat. Itu teori dia. Oh tafsirannya macam-macam. Nah hari ini saya memberikan tafsiran dari perspektif reform. Kenapa saudara? Karena orang sering lupa dia orang Kristen Scotland yang dipengaruhi reform. Ya kan? Jadi kebanyakan tafsiran yang terhadap Adam Smith adalah dari seorang namanya Mandeville, orang Belanda. Itu jahat itu. Dia anggap ini jahat, si Adam Smith jahat. Tapi sebetulnya Adam Smith tidak seperti itu. Nanti saya akan buktikan ya. Saya mulai dulu dari gini. Self interest itu bukan belas kasihan. Saudara, yang namanya self interest itu tidak selalu self center. Kita kan punya self interest ya saudara ya. Dan interest itu kan misalnya gini, saya pilih ini, kenapa? Ya karena saya interest. Apakah itu jahat saudara? Preferensi saya itu, interest saya kan tidak tentu harus jahat. Kalau saya mengatakan aku pengen beli musik yang ini, loh kenapa? Ini bagus loh, ini vokal group, aku lebih suka yang instrumental misalnya gitu. Itu self interestku. Wah, kamu udah bawa self interest gitu. Ya kan nggak begitu saudara. Kita kan punya self interest gitu. Nah jadi yang menggerakkan, yang menjadi daya dorong masyarakat itu self interestnya, bukan paksaannya self interest. Dan khususnya dia self interest untuk memperbaiki ekonominya. Apakah salah gitu? Apakah salah kalau saya bekerja untuk mencari penambahan ekonomi? Ya enggak salah juga kan, itu interest kan. Saya pengen bisnis, saya kepengen kaya, ya itu kan enggak masalah saudara. Apa saya pengen dapat penghasilan yang lebih baik, terus saya buka bisnis, saya keluar dari sini, saya mau buka lapangan pekerjaan sendiri, saya berhenti jadi karyawan di sini. Loh kenapa? Supaya saya bisa mendapatkan penghasilan ekonomi yang lebih baik. Apakah itu salah saudara? Interest. Nggak tentu kan, tergantung akhirnya story-nya apa. Lah kalau kamu pergi terus kamu curi nasabahnya owner yang lama, terus kemudian keluar karena jahatin bosnya, lah itu yang bermasalah kan begitu kan. Tapi orang yang punya interest, saya pengen berkembang, ya enggak salah kan. Saya pengen punya penghasilan lebih baik, enggak salah juga.
saya pengen begini, enggak salah juga, namanya self interest kok. Nah, jadi self interest itu, seorang yang mendirikan self interest itu memicu orang lain juga. Jadi itu efeknya begini saudara, logikanya begini, saya punya self interest perbaikan ekonomi itu pribadi, terus saya buka toko roti saudara. Ketika saya buka toko roti sama kafe gitu ya, ada jualan cake, ada jualan pastry, ada jualan kopi misalnya kan, saya kan butuh barista saudara. Ada orang yang punya self interest jadi barista saudara, dia sekolah-sekolah jadi barista, tapi dia enggak tahu ke kafe apa. Terus saya bilang, aku mau buka kafe nih sama jual roti, aku butuh barista. Aku juga mau jadi barista ya. Boleh nggak aku kerja ke tempatmu? Coba aku cek dulu kemampuanmu, ya kan? Dicek saudara, wah cocok, kamu boleh kerja jadi barista di tempatku. Masuk dia jadi barista. Terus kemudian dia ngomong lagi, aku nih punya interest nih, kepengen buka toko roti, memperbaiki ekonomiku, tapi aku butuh kasir. Aku lagi cari kerjaan, jadi kasir gak apa-apa deh, boleh gak aku kerja di kafemu? Kamu jujur gak? Gimana track recordmu? Kamu baik, boleh jadi kasir. Sudah 2 orang saudara dapat impact dari self interestnya dia, masuk. Terus pikir lagi, wah ini perlu ada orang yang antar-antar makanan nih, gitu kan ya. Perlu ada makanan nih. Ya, saya mau butuh waiters nih. Siapa yang mau? Saya mau nih. Saya lagi cari kerjaan nih. Saya mahasiswa tapi boleh nggak sambil magang? Boleh. Kalau gitu saya butuh 3 mahasiswa magang. Tambah ada 3 lagi yang dapat kecipratan saudara. Ya, gajinya segini, ya oke lah, bisa buat jajan gitu. Masuk. Tiba-tiba kafenya berkembang. Waduh, barista 1 nggak bisa ya. Kayaknya perlu barista 1 lagi, beli mesin 1 lagi, cari lagi, terus buka cabang, ya kan? Buka cabang di sana sini. Wah butuh ini, butuh ini. Akhirnya dari interestnya 1 orang menjadi berkat buat banyak orang. Nah logikanya kan begitu, saudara. Jadi bukan logikanya gini. Buka 1 tempat, pemerasan lagi nih. Lu mau ngambilin memeras orang miskin untuk lu kaya. Oke, sekarang kita mau lihat yang mana? Buka usaha tempat lain lagi. Maling lagi nih. Ya, maling ini pasti. Ya akhirnya kalau gitu nggak usah usaha aja lah gitu ya. Namanya orang mau usaha kok begitu kan ya. Jadi sudah dicurigai dulu sebagai orang yang mau mencuri, kan nggak begitu saudara ya. Nah jadi self interest menghasilkan bola salju dan ada tangan menopang. Tangan menopang tuh memang pemeliharaan Tuhan saudara. Tapi maksudnya begini, ekonomi digerakkan dari orang-orang yang punya self interest, akhirnya semua orang juga kecipratan. Itu teorinya dari Adam Smith. Nah terus dia bilang self interest yang menggerakkan masyarakat, bukan belas kasihan. Maksudnya begini saudara, jadi orang yang membuka lapangan pekerjaan itu digerakkan self interest, lalu dia berdasarkan interestnya menjadi interest perusahaan. Terus ada orang yang mau masuk ke perusahaan itu, dia harus memuaskan self interestnya dia, selain dia sendiri punya self interest. Jadi dalam arena masyarakat ini yang menggerakkan adalah self interest, bukan belas kasihan. Saya ambil contoh. Saudara yang suka ngemil ya, Anda suka ngemil, Anda mungkin suka cake, pastry, atau apa yang sekarang lagi ngetop gitu ya. Anda mau cake yang rasanya enak, ya kan, kualitasnya tinggi, atau saudara mau makan jajanan pasar beli karena ibunya orang yang jualan sakit? Saudara lagi mau makan nih ya, Anda pilih restoran soto yang makanannya enak, atau cari restoran soto yang lagi butuh karena di depan ditulis, mama saya sakit, tolong beli makan gitu. Mau cari yang mana saudara? Yang enak kan, sesuai interest saudara kan. Saudara interestnya makan soto, cari warung soto. Kamu yang kesini, loh sebelahnya ini sepi, justru itu yang sebelah ini yang enak, rame makanya. Itu interest saudara. Wah kok sepi ya, orang Kristen nih, justru ya saya harus masuk ini. Terus sudah masuk ke tempat yang sepi. Pilih kuliah juga gitu, wah universitasnya kok sepi ya itu.
sakno aku gitu. Dosennya piye gitu. Wes aku tak kuliah di sini. Nggak mungkin saudara kayak begitu gitu kan ya. Sekolah teologinya kok sepi gitu ya. Waduh, aku kesini aja kali ya gitu. Kan nggak begitu lah saudara. Saudara kan masuk tuh karena Anda punya interest gitu. Anda cari yang terbaik. Kerja juga begitu. Iya kan? Ya memang ada tempatnya kita berbelas kasihan. Anda kalau cari tempat kerja saudara, ngomongnya gimana? Kan ditanya kan sama HRD, kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Saya 1, 2, 3, 4, 5. Saudara akan perlihatkan sesuatu yang menarik interestnya dia, bukan interestnya saudara. Tapi di belakang itu kalau saudara keterima, itu interest Anda, ingin bekerja di situ. Iya kan? Semua interest sama interest. Nggak ada belas kasihan di situ. Bukannya belas kasihan nggak penting, tapi di situ yang lebih penting adalah interest. Iya kan? Saya cari orang yang kualifikasinya begini, kamu bisa begini nggak? Oh bisa, cocok. Bahkan saya bisa ada tambahan ini, wah ini makin cocok lagi. Sesuai interest saya. Wah saya berminat sekali sama yang nomor 2, yang nomor 1 sama nomor 3 saya kurang. Sama interviewer yang itu bilang, saya juga interest sama nomor 2, yuk kita hire dia saja. Karena kita interest sama dia. Iya kan? Nah, orang yang cari kerja, dia berjuang supaya saya sesuai dengan interestnya kamu. Ya, kan nggak ada orang cari kerja begini. Saya mau kerja Pak, kenapa? Anak saya udah 3 hari nggak makan. Kasihan Pak. Aduh, gitu ya. Jadiin aku direktur Pak, tolong. Gak mungkin saudara, gak mungkin. Aku gak bisa makan, tolong jadiin aku direktur. Bapak nanti tega sama saya, orang Kristen loh kamu gitu kan. Waduh gitu kan ya. Terus kalau model kayak begitu kita terima semua, perusahaan kita bangkrut saudara, benar-benar gitu. Ya gak mungkin dong saudara. Dulu saya waktu masih wawancara guru di awal-awal, diminta tolong satu sekolah saudara untuk wawancara. Pak Ivan tolong ajarin kami HRD. Oke, saya datang. Wawancara itu. Wawancara, ada satu guru datang itu kan di sebuah sekolah itu. Terus ada selain saya ada kepala sekolah mau belajar sama ada wakilnya gitu ya. Satu sekolah di Jakarta Utara gitu. Terus saya nanya, "Ibu mau melamar posisi apa?" "Saya mau jadi guru matematika, Pak." "Oke. Kenapa kami harus hire Anda dan kenapa bukan orang lain? Apa kualifikasi Anda dan apa keistimewaan Anda sehingga saya harus hire Anda?" Ya, saya mau gali self knowledge-nya dia gitu. Dan dia, "Saya baik." Oke, baik itu general sekali Bu. Semua orang merasa dirinya baik. Apa itu baik? Dari mana saya tahu bahwa itu baik? Kira-kira apa yang Ibu maksud dengan baik? Baik. Model kayak begini maksudnya mau diterima saudara itu. Baik. Maksudnya begini loh Bu. Bagaimana Anda mengajar baiknya itu misalnya nih ya Bu, saya harus kasih contoh, ini kan udah jelas ini merepotkan interviewer gitu lah ya. Saya kasih contoh nih ya Bu ya gitu. Kalau saya mengajar ya kan, kelebihan saya adalah saya bisa menjelaskan hal-hal yang sangat complicated dengan sangat clear. Itu termasuk kebaikan misalnya menurut Ibu. Gimana Bu? Ya itu seperti kata Bapak, waduh gitu ya. Coba saya disuruh terima yang kayak begini, terus saya bilang ya kayak begini pasti nggak tahu. Kenapa Pak Ivan? Self knowledge saja dia nggak tahu gitu. Nomor 1 tuh self knowledge, dia nggak kenal dirinya gimana gitu kan ya. Gimana saya mau tanya pertanyaan berikutnya, dia kenal anak, dia kenal dirinya juga kagak gitu. Oh itu penting ya Pak? Iya, self knowledge penting. Terus kemudian bagaimana dia keluarga, bahwa saya ajarin dia untuk misalnya ngelihat gitu kan. Nah, jadi kita kan cari berdasarkan, terus saya kan ajarin, kamu tuh visi misinya apa? Yang kamu cari seperti apa? Di situ muncul kriteria. Nah, dari kriteria itu Anda susun pertanyaan default, sehingga nanti Anda bisa training orang lain juga melakukan hal yang sama. Kira-kira visinya seperti apa? Itu menghasilkan dari visi itu orang-orang yang sesuai dengan kamu tuh apa? Posisi ini seperti apa? Kualifikasi apa yang Anda cari? Itu interestnya kita loh saudara. Interestnya organisasi loh. Kita nggak cari berdasarkan siapapun yang paling kasihan, yang paling melas kita pilih, kan nggak ada gitu saudara. Kita nggak mau, bahkan Pak tolong Pak, wah maaf nggak bisa. Berapa banyak jemaat yang ketemu saya mau konseling ujung-ujungnya, Pak di SKC ada kerjaan nggak Pak?
Wah, berarti lu dari tadi konseling buang-buang waktu saya gitu kan ya. Fake, jangan-jangan pantas gak konsen ketika di itu. Beruntungnya Pak, saya tuh pada intinya gak ada kerjaan gitu. Ya SKC ada kerjaannya, saya bilang ya di situ ada HRD-nya gitu, ya Anda harus ngelamar. Satu sisi saya akan bantu kalau misalnya ada orang kesulitan ekonomi, pasti akan dibantu kan. Masa kita nggak mau bantu jemaat sendiri? Bantu, tapi memperkerjakan orang, apalagi orang bilang kantor gereja kayaknya butuh orang ya Pak. Bayangin saudara, kantor gereja butuh orang, terus dia harus membackup Pak Tong. Apa-apa Pak Tong kasihan saya gitu. Gimana caranya begitu? Ya tidak bisa, ada kualifikasinya gitu. Jadi saudara, ketika Adam Smith ngomong, itu bukan dia meniadakan kasih, tapi masyarakat memang harus begitu. Kita orang Kristen juga nggak mau kok Anda terpilih menjadi direktur. Karena kami kasihan sama Anda gitu. Ya enggak dong, karena kamu punya prestasi, kamu sesuai dengan harapannya kita. Nah, terus orang kan jadi nanya, kalau gitu self interest jahat dong, nggak ada belas kasihannya. Kita lanjutkan lagi slide-nya. Saudara, sebelum dia menerbitkan buku Wealth of Nation, dia mengarang buku ini, The Theory of Moral Sentiment. Nah, dalam buku inilah sebetulnya yang seringkali tidak dibaca oleh para pengkritik Adam Smith. Dia menjelaskan apa itu self interest. Self interest kita itu harus dilimitasi oleh moral, dilimitasi oleh hukum, sehingga self interest tidak boleh mengganggu atau merusak orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Dalam boundary itulah self interest. Moral itu sangat penting, jangan rugikan orang lain, jangan jahati orang lain. Engkau boleh meneruskan self interest. Ya, kita kan setuju kan saudara? Anda mau punya hobi, ya silakan, tapi jangan ganggu orang lain. Kamu suka Harley Davidson, mampu beli Harley Davidson, ya boleh, tapi jangan ngegas, pelotot orang gitu kan ya. Itu mengganggu masyarakat. Ya sopan-sopan lah naik Harley gitu kan ya. Brum gitu kan ya. Jangan nggak perlu orang kaget gitu kan ya, jantungan. Ya, theory of moral sentiment begitu. Jadi orang self interest boleh, tapi dalam kerangka itu. Nah, jadi saudara sekalian, itu sebabnya ketika itu ya yang ada anak jualan itu kan, ketika saya makan tahu campur sama Pak Hari yang kerja di Andika itu, saya makan terus ditawari dari depan itu, Pak risol Pak, kasihan mama saya sakit gitu. Kasihan Pak, mama saya sakit. Saya bilang, tunggu ya Dek, habis selesai saya makan. Dia tunggu di depan sambil teriak-teriak, kasihan mama saya sakit, kasihan mama saya sakit. Terus saya tanya sama Pak Hari, Pak, kasihan ya mamanya sakit, ini kayak gini kayaknya beneran atau tipu ya Pak? Jawabannya Pak Hari, Pak, dari sini sampai nanti ujung sana semua anak mamanya sakit. Beneran Pak, bener Pak, itu Bapak coba cek semua, Pak mama saya sakit, papa saya sakit gitu Pak gitu. Waduh, ini sudah default jualan begini gitu kan. Ya kan, jangan, saya ajarin waktu keluar, saya bilang, Dek jangan bilang mamamu memang sakit, ayo janji demi Tuhan, kalau sakit lu tanggung jawab. Dia diem gak berani ngomong, kan berarti bohong kan gitu kan ya. Ini bohong loh Dek gitu. Terus saya bilang, nih om ada uang 10.000 ya, kalau mamamu sakit ambil, nih tambahin lagi 10.000, saya ambil 20.000. Kalau mamamu sakit ambil, kalau mamamu gak sakit jangan ambil, jualan. Dia diem, ayo ambil kalau mamamu sakit. Dia gak berani ambil saudara. Dek jangan begitu, jualan pakai nyumpahin orang tua gak baik loh gitu ya. Iya kan, mama saya sakit gitu kan. Jangan begitu Dek, jualan gitu. Bilang, Pak risol saya memang ada enak atau apa gitu, saya beli gitu. Ya, kalau kayak begitu Dek, itu ngemis loh Dek. Jangan Dek, kamu kan jualan, barangmu sudah bagus. Saya coba jelasin sama dia. Yang terakhir itu yang menarik adalah ketika saya tawarin gini ya, Dek gini, kamu sekarang jualan apa ngemis? Aku jualan Pak, jualan ya. Nah gini, ada uang lagi nih, saya tes gitu kan. Kalau lu ngemis, ambil. Kalau kamu gak ngemis, jangan ambil. Kira-kira gimana? Dia gak ambil loh saudara. Oke, sekarang saya beli bukan karena mamamu atau apa, tapi karena kualitas barangmu, mana yang bagus. Dia ajarin dia itu. Jadi kamu jualan, saya beli karena barang kamu membawa manfaat buat saya. Risol saya enak, boleh kamu gitu.
Pak ini Pak dibeli Pak, ini enak Pak, enak dan murah misalnya kayak gitu ya, kan orang beli kan itu, enak dan murah. Jangan bawa-bawa mami gitu, nyumpahin mami sakit, jahat loh dek itu, ya gitu, nggak boleh. Dia nggak ambil, berarti ada nuraninya dia. Nih uangnya ambil, saya nggak ambil barangnya, tapi itu artinya kamu ngemis. Ambil dek, dia nggak mau ambil loh, dia masih punya dignity. Wah saya senang sekali. Oke, sekarang saya beli, tapi betul-betul karena kamu ada benefit. Ya, ngajarin orang, nah itu sebetulnya teori Adam Smith, saudara. Dan itu dikembangkan dari teori Calvin. Ya. Jadi cinta kasih itu penting, tetapi ada tempat di mana kita juga tahu bahwa cinta kasih itu harus mewujud di dalam misalnya saling menguntungkan. Calvin mengatakan gitu ya, bahkan orang kerja, bukan cuma sekedar kerja. Orang kerja itu harus produktivitas. Nah makanya ya di sini kan, apakah kalau orang Kristen kerja di kita, kerjanya nggak benar, harus terus dipekerjakan terus? Calvin mengatakan enggak ya, kalau memang perlu diperingati dan sebagainya, kalau memang dia nggak produktif malah merusak, itu kan mengganggu. Kita bukan dipanggil hanya sekedar kerja, tapi kerja yang produktif. Meskipun memang kalau sudah relasi panjang tuh nggak gampang ya saudara, mau ngekat tuh aduh gitu ya. Itu nggak gampang, dan memang kita juga jangan sembarangan terlalu gampang untuk ngekat. Ini Pak Ivan udah bilang berdasarkan teologi Calvin gua cut lo, juga jangan begitu gitu ya. Apalagi itu Calvin bicara dosen-dosen tua, yang tua diberhentiin semua, itu juga saya nggak setuju gitu ya. Saya selalu mengatakan yang tua itu perlu, karena yang tua itu jadi model. Lu orang yang muda-muda pintar, lebih pintar dari kita, tapi tetap pengalaman yang tua dibutuhkan. Yang tua jangan insecure sama yang muda jangan menghina yang tua, saling menghargai, itu baru indah. Dan saya juga selalu pesan kalau ada orang yang sudah mengabdi, sudah tua, mentang-mentang tua digeser atau kemudian dibuang, itu juga tidak baik, ya kan? Oh sudah nggak hebat tapi dulu sangat berbakti gitu ya, sangat baik. Kita harus ingat orang-orang seperti itu. Ya, nah itu ada keseimbangan di sini ya. Jadi kita bisa melihat menghargai manusia. Oke, sampai di sini materinya. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau mau ada pertanyaan. Momentum ada satu buku bagus ya, Calvin dan Dunia Kerja atau apa ya? Atau Calvin dan Ekonomi ya, yang warnanya hijau itu. Perdagangan ya, dan perdagangan. Itu bagus buku itu. Ya. Calvin dan perdagangan. Silakan. Iya. Nah, gimana kalau misalnya dalam pekerjaan itu ya ada seseorang yang maksudnya sudah bekerja itu tapi kemampuannya nggak mumpuni begitu. Nah, itu gimana sikap kita sebagai pimpinan? Ya. Sampai sejauh mana kita berbelas kasihan? Tapi juga bisa adil, maksudnya nggak jadi temannya harus bela dia atau gimana? Dan bedanya kalau misalnya dalam kita pelayanan Ya, kalau pelayanan gereja lain ya, karena pelayanan gereja di situ kita ada bicara mengenai misalnya nih ya, ada satu orang, misalnya kita backup bisa apa atau apa, kan gereja bukan profit center, ya kan, sehingga dengan demikian mau tambah orang, misalnya satu tempat ada 5 orang juga kita nggak rugi kok gitu kan. Tapi kan kalau perusahaan nggak bisa, misalnya nggak diganti mau ditambahin 3 orang, ya itu beban semua biaya gitu. Ya jadi saya percaya setiap organisasi ada toleransinya masing-masing ya. Selama itu masih bisa ditanggung dan itu bisa mungkin oke gitu ya. Tapi kan ada organisasi yang sangat tight banget, nggak bisa gitu. Itu apakah terpaksa? Tapi ada banyak faktor lain kan. Ini kan karena sudah masuk konteks ya. Misalnya begini, coachingnya berjalan apa tidak? Iya kan. Kadang-kadang ada orang yang memang tidak bisa bekerja karena kemampuan. Ada orang yang tidak bisa bekerja karena dia merasa dia tidak mendapat bimbingan yang cukup. Misalnya kayak begini, ada orang-orang tertentu yang nggak usah dikasih bimbingan tuh bisa. Dan karena organisasi pernah mendapatkan orang-orang semacam itu, dia asumsi semua orang akan seperti itu. Padahal enggak.
Ada orang yang bisa karena coaching yang baik, lingkungan yang baik, lalu kemudian situasi yang stabil, dia baru bisa. Ya kan? Nah, ataukah orang itu salah tempat? Salah menempatkan orang. Ya, misalnya orang yang pendiam ditaruh misalnya di bagian di mana dia banyak negosiasi sama orang, ya rusak berantakan lah tempatnya gitu ya. Lalu tipikalnya orangnya itu adalah seorang yang administrasinya rapi, tertib atau apa. Dia disuruh menjadi apa? Seseorang yang harus banyak fleksibel ketemu orang, ya berantakan. Sebaliknya orang yang sanguin, yang apa, yang cocoknya untuk nego, untuk apa, disuruh tempat administrasi berantakan, dah karu-karuan gitu ya. Itu mau di coaching kayak apa juga jungkir balik gitu. Jadi apakah bisa misalnya replacement? Itu kan juga bisa ya, masalah replacement. Itu kan sekarang umum ya di perusahaan, bahkan di pabrik-pabrik itu untuk menghindari kebosanan kerja tuh diputar. Tapi ada orang yang diputar nggak senang. Ya, dia merasa harus belajar sesuatu yang baru lagi diputar. Padahal kadang-kadang tujuan muter itu kan adalah supaya dia bisa belajar macam-macam. Tapi ada orang yang nggak seneng gitu. Jadi ya bergantung organisasinya seperti apa. Tapi kadang-kadang replacement itu orang nggak bisa terima semua itu. Saya maunya kan posisi ini, tapi dia benar-benar nggak bisa. Ya, itu memang harus di replace kalau memang betul-betul sudah nggak bisa, merugikan sekali gitu kan. Ya, seperti saya bilang tadi, orangnya berantakan karena kepaksa dia jadi sekretaris. Bosnya bilang mendingan nggak ada lu deh. Kayaknya Google Assistant lebih membantu daripada kamu, misalnya kayak begitu kan ya. Terus masih dipakai terus, replace dong. Taruh di tempat yang mungkin dia bisa produktif. Iya kan? Jadi kalau ada di tempat di situ gitu ya. Tapi kalau enggak ada ya apa boleh buat gitu ya. Jadi sebelum terminate atau apa tuh ada banyak sekali langkah yang harusnya bisa dikerjakan sebagai orang Kristen, apalagi untuk membina ya. Apakah itu coaching? Misalnya kadang-kadang begini, pemimpin itu juga gini loh. Kita pemimpin juga kan biasanya dipilih berdasarkan karena kita itu ahli di bidang skill tertentu. Tapi begitu jadi leader, itu kan cara mindset kita kan mesti beda. Gini, misalnya seorang bujangan menikah, mindsetnya masih bujangan, kan pernikahannya berantakan tuh. Kalau seorang karyawan mindsetnya mahasiswa, itu juga berantakan. Seorang pimpinan mindsetnya karyawan, nah itu beda. Karena seorang leader tidak lagi sekarang bekerja lewat dia, tapi seorang leader harus bisa bekerja lewat orang lain. Maka coaching itu menjadi penting banget, bagaimana saya bisa kerja lewat tangan orang lain. Nah kadang-kadang tuh karena dia Maradona, sehebat Maradona gitu ya, ya invisible hand, lalu bicycle kick ya dan sebagainya itu ya. Karena dia adalah seorang Maradona, dia pikir dia bisa jadi coach yang baik, tapi di tangan dia Argentina merosot luar biasa itu. Dia bukan coach yang baik, dia adalah seorang pemain yang hebat, tapi bukan coach yang baik. Dia nggak bisa jadi coach, karena dia harus deal sama orang, mencari bakat orang, mengembangkan orang, menempatkan orang, bicara mengenai strategi. Nah dia nggak kuat di situ. Dia pemain solo. Nah kalau jadi pemimpin, tapi mindsetnya pemain solo, biasanya berantakan anak buahnya. Ya jadi itu apakah memang pemimpinnya juga harus dibekali dengan skill tertentu supaya dia bisa menjadi leader yang baik. Saya pengalaman tuh kalau di gereja itu suatu hari itu ada hamba Tuhan kita, mahasiswa lah, masih mahasiswa teologi, khotbah di satu sekolah karena pelayanan siswa. Terus saya ditelepon sama yayasannya, Pak Ivan, saya mendengar khotbah dari seorang yang diutus STEMI ke sekolah kami. Saya sangat terkesan sekali Pak Ivan sama orang ini. Orang ini sudah mau lulus kah Pak Ivan? Ya kira-kira 1 tahun lagi dia akan lulus. Boleh tidak saya minta dia untuk jadi kepala sekolah? Oh itu nanti harus langsung ke orangnya. Kita STEMI mengatur dia selama dia masih kuliah. Setelah kuliah dia bebas, dia mau memutuskan kemana. Apakah dia mau gabung di KRI atau ke tempat lain, itu bebas dia gitu. Jadi Bapak langsung kontak sama dia ya gitu. Oke Pak Ivan, saya kasih nomor teleponnya gitu kan. Terus saya nanya, boleh saya tahu alasan apa Bapak menunjuk dia sebagai kepala sekolah? Dia bilang, khotbahnya bagus. Ini kepala yayasannya nggak ngerti leadership ini. Gitu. Orang bisa khotbah bagus nggak tentu bisa mimpin gitu. Itu 2 skill yang berbeda. Itu perlu leadership, perlu tim grup, perlu tangan gurita.
ya. Tangan gurita tahu saudara ya, ngepok sini, kalau ini berantem sama sini, ya, ngepok sini gitu. Ya, saya kalau coaching hamba-hamba Tuhan, aduh Pak Ivan pusing di gereja, ini berantem sama ini berantem sama ini. Itu sebabnya lu jadi gembala. Gimana cara damaiin Pak Ivan? Kadang-kadang nggak bisa. Terus gua gimana? Lu jadi gurita. Nah ya, tepok ya. Jadi dia nggak bisa ngomong, jembatannya lu. Itu namanya leadership begitu. Ya, jadi leadership berbeda dengan sekedar wah saya bisa sendiri. Itu mental seorang pemain Maradona. Tapi begitu sudah menjadi leader, cara berpikirnya berbeda. Nah, saya melihat banyak orang gagal di sini. Ya. Dulu ada humas kita jago banget. Begitu jadi koordinator wilayah wilayah itu paling jeblok, saudara. Karena dia berantem terus sama yang di bawah. Dia nggak bisa mimpin. Dia bukan leader. Ya, jadi ketika kita melihat leadership, ya kita mesti lihat, wah ini ada leadership, di bawahnya ini ada orang yang tidak bisa perform. Memang mungkin orang itu bermasalah, bisa juga. Tapi bisa juga karena kurang coaching. Bisa juga karena salah salah placement dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan, nggak pertanyaan lagi. Ya maafkan saya terlalu panjang ya kasih kuliah ya. kayak kuliah di kelas ini. Jadi 1,5 jam gitu. Ya. Tadi rencananya mau 1 jam, nggak tahu bisa panjang gitu ya. Iya, lain kali saya lebih cepat lah gitu ya. Jadi kepanjangan kayak ngajar di kelas. Kalau di kelas kan bisa 1,5 jam itu kan. Kalau kasih kuliah. Oke, ini kan bukan street ya. Ya. Oke, lain kali saya akan coba lebih ringkas gitu ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kami bersama-sama boleh belajar mengenai teologi kerja. Khususnya kami belajar dari pemikiran Luther dan Calvin, dan bagaimana ini nanti dikembangkan masuk sampai kepada pemikiran Adam Smith dan sebagainya. Tuhan tolong kami sebagai seorang Kristen yang juga dibesarkan di dalam tradisi Calvinis, kami juga mengerti etika kerja Kristen, etika kerja Reform, bukan hanya sekedar kami mempelajari teologinya, tapi kalau boleh kami juga boleh meresapi semangat bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia, dan menjadi benefit bagi sesama. Sebagaimana ciptaan harus berkembang, maka kami mengembangkan diri, mengembangkan semua yang ada pada kami berdasarkan prinsip doctrine of creation. Terima kasih ya Tuhan untuk teologi kerja yang Tuhan berikan pada kami, memberikan kami semangat untuk berkarya dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.